Otherworldly Evil Monarch Chapter 61. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Ye Guhan adalah ahli Skysuan yang mahir yang bepergian sendirian dalam kesendirian. Semua orang tahu bahwa dia tidak memiliki hubungan dekat dengan siapapun. Dia adalah pria pendiam dengan sifat kejam. Siapapun yang menemukan jalannya akan selalu berakhir mati. Namun, ada sesuatu tentang dirinya yang tidak akan diketahui siapapun. Dia, seorang pendekar pedang yang tertutup, pernah menjadi tuan muda yang tampan dan diinginkan. Sebuah rahasia yang bahkan lebih besar yang tidak ada yang tahu adalah bahwa Ye Guhan dan permaisuri saat ini, Murong Xiu Xiu, adalah kekasih masa kecil. Namun, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, keluarga Ye Guhan dipecat dari ibu kota, mengubahnya menjadi tidak punya uang sepeser pun. Pada waktu itu, keluarga Murong adalah keluarga yang makmur dan berpengaruh, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Tidak mengherankan bahwa mereka tidak akan membiarkan anak perempuan mereka menikahi seseorang yang tidak memiliki nilai atas namanya, terutama karena orang itu hanya memiliki perak untuk tingkat budidaya suankinya. Keluarga Murong secara terang-terangan mengganggu kehidupan cinta kedua dan akhirnya mereka berdua harus berpisah. Ye Guhan yang sedih pergi, meninggalkan Murong Xiu Xiu yang histeris. Murong Xiu Xiu yang sangat tertekan berusaha melakukan bunuh diri beberapa kali tetapi selalu diselamatkan pada saat yang tepat. Akhirnya, berita kematian Ye Guhan mencapai Murong Xiu Xiu, menyebabkannya jatuh ke dalam jurang keputusasaan yang lebih dalam. Tekanan konstan dari orang tuanya akhirnya memaksanya untuk menyerah pada pengaturan keluarganya agar dia menikahi kaisar. Pada akhirnya, Murong Xiu Xiu telah menjadi permaisuri kerajaan. Di sisi lain, setelah diusir dari ibu kota selama 10 tahun, Ye Guhan telah berhasil mengejar ilmu pedang dan berhasil memajukan budidaya Suanqi untuk mencapai peringkat Skysuan. Dia akhirnya merasa cukup layak untuk menikahi Murong Xiu Xiu dan bergegas kembali ke ibu kota dengan antusias. Sayangnya, kekasih masa kecilnya sudah menjadi permaisuri dan melahirkan seorang gadis, Putri Ling Meng, yang sudah berusia 7 tahun. Ketika dia di masa kecilnya, perasaan sakit dan kesedihan yang tak terlukiskan merobek mereka. Air mata tidak bisa berhenti mengalir di wajah mereka. Kehendak surga tidak dapat diprediksi. Peristiwa-peristiwa di masa lalu tidak akan berjalan di masa kini. Surga suka menggoda kehendak manusia. Demikianlah dekrit waktu. Ye Guhan menjadi pria yang sedih dan berambut putih dalam semalam. Karakternya berubah sangat, menjadi yang sangat tanpa ampun dan ganas. Namun, bagian dari karakter lamanya masih ada. Dia masih bisa menunjukkan kasih sayang dan perhatian pada Putri Ling Meng, putri mantan kekasihnya. Satu-satunya janji yang dia buat untuk dirinya sendiri adalah untuk menghindari melihat Murong Xiu Xiu lagi. Selain itu, ia akan sering mengunjungi dan bermain dengan Putri Ling Meng. Hanya dengan demikian jantungnya yang beku akan mencair. Ye Guhan sekarang telah menetapkan dirinya sebagai pengawal Putri Ling Meng. Selama seseorang, bahkan jika dia adalah kaisar, berusaha mencaci maki Putri Ling Meng, Ye Guhan akan dengan berani mengacungkan pedangnya. Putri Ling Meng adalah satu-satunya orang yang membuatnya waras. Satu-satunya hal yang menahannya dari jurang kehampaan yang gelap. Dia adalah satu-satunya hal yang diperhatikan oleh Ye Guhan, pendekar pedang yang kejam. Yang paling penting, hanya beberapa orang terpilih yang mengetahui rahasia kerajaan tertinggi ini. Bahkan orang-orang yang telah mengirim pembunuh tidak memiliki petunjuk. Jika mereka tahu, mereka akan mengirim lebih dari 2 ahli Suan tingkat emas untuk misi pembunuhan. Faktanya, mereka bahkan tidak akan melakukan misi pembunuhan ini. Mereka akan membutuhkan setidaknya 2 ahli dengan setidaknya peringkat Skysuan untuk misi mereka untuk berhasil. Ye Guhan sampai pada kesimpulan bahwa ahli kuat misterius tidak akan mengungkapkan identitasnya, tetapi Ye Guhan tidak tega membiarkan para pembunuh pergi, terutama karena mereka telah berusaha untuk membunuh sang putri. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain untuk mengungkapkan dirinya. Siapapun yang berusaha untuk menyakiti putri akan dibunuh oleh Ye Guhan. Tidak akan ada amnesti. Ye Guhan yang tak tergoyahkan perlahan tapi terus mengayunkan pedangnya. Longsword menggeliat seperti ular, dan warna biru bergelombang memancar dari pedang. Suram Ye Guhan berteriak, waktunya mati. Keheningan menyelimuti 9 pembunuh. Beberapa menit yang lalu, kami sudah bertanya dengan sungguh-sungguh apakah senior punya instruksi untuk kami. Kami ingin tahu apa niat Anda, namun Anda memilih untuk tetap diam. Sekarang kami memutuskan untuk mundur. Anda memilih untuk maju dan menghentikan kami. Apakah kamu serius? Tanpa diketahui mereka, ahli kuat misterius dan Ye Guhan bukanlah orang yang sama. Kamu Guhan, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jika kamu berniat untuk membunuh kami
Kamu harus menggunakan pedangmu, bukan mulutmu. Para pembunuh marah ketika mereka mengulang adegan yang telah terjadi. Kami sadar bahwa Anda jauh lebih kuat dari kami, tetapi apakah benar-benar perlu untuk mempermainkan kami? Pembunuh sangat sadar tentang bagaimana mereka tidak memiliki kesempatan untuk menang, tetapi mereka mulai menjadi lebih berani ketika mereka mulai mengejek Ye Guhan. Ye Guhan tetap diam seperti patung. Ekspresinya dingin dan menakutkan. Tiba-tiba, dia mengendurkan posisinya dan mengayunkan pedangnya. Cahaya biru pucat pada pedangnya menjadi lebih dingin dan percikan cahaya biru mulai muncul darinya. Cahaya dingin menyelimuti daerah itu, menyiratkan bahwa Ye Guhan akan melakukan apa yang dikatakan pemimpin pembunuh bayaran kepadanya, menggunakan pedangnya untuk membunuh mereka. Tidak ada gunanya membuang kekuatannya pada kata-kata, terutama pada orang-orang yang akan mati. Sinar biru pucat bersinar dari pedang. Seperti yang terjadi, itu memberikan perasaan melamun. Namun, di bawah perasaan itu, ada nada kesedihan yang luar biasa. Seperti tuannya, pedang itu memancarkan aura yang sama, melankolis dan menyendiri. Dengan jentikan tangannya, Ye Guhan menyerang dengan pedangnya. Potongan bersih muncul di tenggorokan pembunuh Silver Swan yang paling dekat dengannya. Dalam hitungan detik, kabut darah menyembur keluar. Kemerahan darah bercampur selaras dengan biru pedang, dan dalam pembantaian, sebuah gambar menyihir dicat di langit. Pedang, sakit hati, cakrawala yang sulit dipahami, kesepian. Saat tubuh pembunuh mati jatuh, ekspresi Ye Guhan masih tetap sedih. Dia mendekati dua pembunuh lainnya. Beberapa saat yang lalu, mereka tampak kuat dan mengesankan, tetapi sekarang dalam menghadapi kematian, mereka tampak lemah dan menyedihkan. Mirip dengan bagaimana ahli tingkat perak memandang orang-orang di tingkat ke-9 dan di bawah sebagai tidak signifikan, ahli Sky Swan juga melihat para ahli Silver Swan dengan cara yang sama. Kedua pembunuh ini sangat kecil seperti semut, di mata ahli Sky Swan. Darah menyembur keluar dari dua pembunuh, dan Ye Guhan masih berwajah muram. Dia bergerak dengan cara seperti hantu di antara langit yang tercemar darah, cahaya biru pucatnya yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Ketika para ahli level emas dan perak mencoba untuk menghadapi para ahli Sky Swan, itu sama sia-sianya dengan mencoba menghancurkan batu dengan telur. Peluang mereka muncul sebagai pemenang adalah nihil. Selain itu, mereka telah berusaha untuk melawan Ye Guhan, yang terkenal karena menjadi maniak berdarah dingin. Peluang mereka untuk berhasil bahkan lebih rendah. Cepat, membubarkan, lari, teriak pemimpin si pembunuh. Dia adalah orang pertama yang meninggalkan pemandangan, terbang ke langit secepat mungkin. 5 pembunuh yang tersisa dengan putus asa berpencar dan lari. Masing-masing dari mereka berharap bahwa mereka tidak akan binasa seperti bagaimana rekan-rekan mereka. Tidak ada keraguan bahwa pembunuh akan dibunuh. Satu-satunya kekhawatiran adalah, siapa yang bisa berhasil melarikan diri. Ye Guhan mengeluarkan raungan ganas. Aura mengancamnya bergema dengan kemarahan saat dia melemparkan pedang biru pucatnya. Itu seperti bintang jatuh safir besar. Setiap kali cahaya biru pucat berdenyut, tangisan celaka bisa terdengar. Pembunuh lain telah jatuh. Beberapa saat kemudian, 4 dari 6 pembunuh yang tersisa sudah terbunuh, meskipun tubuh mereka belum turun ke tanah. Hanya 2 pemimpin pembunuh yang tersisa. Keduanya memegang level emas, kekuatan tertinggi dibandingkan dengan pembunuh lainnya. Mereka telah melarikan diri ke arah yang berlawanan dan Ye Guhan sibuk berusaha untuk mengalahkan salah satu dari mereka. Sayangnya, bahkan dengan kemampuannya, Ye Guhan hanya bisa menghentikan satu pemimpin, membiarkan yang lain bebas pergi. Di tanah, Jun Xie membuka matanya sedikit untuk menikmati pertunjukan. Saat dia menyaksikan kekuatan manusia super Ye Guhan, dia diliputi oleh daya tarik. Bahkan Jun Xie asli dari kehidupan sebelumnya tidak bisa bermimpi mengalahkan Ye Guhan dalam pertempuran terbuka. Pikiran itu memungkinkan Jun Xie untuk memiliki pemahaman yang lebih besar tentang kultivasi Xuan Qi di dunia ini. Tentu saja, mengalahkan Ye Guhan tidak akan mungkin terjadi dalam pertempuran terbuka. Namun, dalam kasus upaya pembunuhan, Jun Xie bisa menemukan cara yang tak terbatas di mana ia bisa membunuh Ye Guhan. Lagi pula, bertarung sampai mati dalam pertempuran terbuka bukanlah keahlian Jun Xie. Jun Xie berpikir, Ye Guhan memberikan warna biru pucat, yang berarti bahwa dia mungkin hanya pemula Sky Swan. Namun, keterampilan dan kekuatannya keluar dari dunia ini. Apa yang akan terjadi jika ia menjadi ahli Sky Swan di peringkat tertinggi? Bagaimana dengan Swan ilahi tertinggi? Kegembiraan merayapi hati Jun Xie saat dia menikmati pikiran Ye Guhan yang bahkan lebih kuat. Seseorang hanya bisa menjadi lebih kuat jika dia bertarung melawan yang kuat. Sayangnya, Jun Xie tidak memiliki kekuatan untuk menantang siapapun pada saat itu. Jika dia melakukannya, dia tidak akan ragu untuk menghadapi Ye Guhan. Kekuatan, hati Jun Xie mulai terbakar dengan keinginan. Pada saat itu,
Dia memperhatikan bahwa pemimpin pembunuh bayaran lainnya yang berusaha melarikan diri datang ke arahnya. Pikiran mengerikan segera melompat ke dalam pikiran Jun Xie. Dasar bajingan. Bagaimana Anda bisa berpikir untuk pergi setelah menyebabkan begitu banyak kerusakan di sini? Apa yang membuatmu berpikir kau bisa pergi dengan mudah? Pikir Jun Xie. Perlahan tapi pasti, belati terbang meluncur ke tangan Jun Xie. Senyum keras terpampang di wajahnya, yang tersembunyi di bawah tubuhnya. Waktunya mati. Brengsek. Otherworldly Evil Monarch Chapter 62. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Setelah menyadari bahwa Ye Guhan terlalu sibuk untuk mengejarnya, pemimpin pembunuh lainnya menghela nafas lega. Dia mengamati sekelilingnya saat dia melarikan diri dan memperhatikan bahwa Dachebak, Jun Mo Xie, entah bagaimana telah menggeser dirinya dan sekarang menghadap ke langit. Mata Jun Mo Xie juga tampak sedikit terbuka. Pemimpin pembunuh itu terkejut, apakah mungkin bajingan ini masih hidup? Pemimpin pembunuh itu memutar kepalanya dan menyadari bahwa Ye Guhan masih berusaha menghabisi pemimpin pembunuh lainnya, yang berarti bahwa Ye Guhan tidak punya waktu untuk merawatnya. Pemimpin pembunuh bayaran itu merasa lebih berani. Misi kami untuk membunuh Putri Ling Meng adalah suatu kegagalan. Tapi bagaimana jika kita membunuh Jun Mo Xie saja? Ibu kota akan turun ke kekacauan juga, kan? Pemimpin pembunuh menghentikan langkahnya dan merangkak ke Jun Mo Xie, siap untuk menusukkan pedangnya ke tubuh Dachebak. Tepat pada saat itu, Jun Mo Xie membuka matanya dan dengan licik berbisik, "Aku akan memanggil ibumu." Di tengah gemuruh keras kuku kuda yang masuk, tidak ada yang bisa mendengar bisikan rendah dari Jun Mo Xie. Mereka berada pada jarak yang terlalu jauh, beberapa zang 3,04 meter untuk mengambil apapun. Tidak hanya itu, mereka juga terlalu sibuk memperhatikan pertempuran Ye Guhan. Hanya pemimpin pembunuh yang melarikan diri, yang cukup dekat, bisa melihat kata-kata Jun Mo Xie. Seketika, gelombang amarah melanda dirinya. Hanya karena saya tidak dapat berurusan dengan ahli Sky Swan, Anda pikir Anda dapat mengejek saya seperti itu? Apa yang membuatmu berpikir aku tidak bisa membunuh hedonis menyedihkan sepertimu? Pemimpin pembunuh itu menukik ke bawah, pedangnya siap dengan cara yang kejam. Aku akan menjatuhkanmu, dia mengutuk. Saat itu, warna biru jade keluar, sepertinya membawa seluruh lautan biru bersamanya. Entah dari mana, belati terbang biru muncul, langsung menuju tenggorokan pembunuh. OMG, Sky Swan, pemimpin pembunuh itu tertegun dan seluruh tubuhnya terpaku di tempat. Solk, bersama dengan momentum awalnya bergerak ke bawah, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Bahkan sebelum pemimpin pembunuh bayaran mencapai tanah, belati terbang berwarna biru sudah menembus ke dalam tenggorokannya. Bahkan pada saat kematiannya, pemimpin pembunuh masih terganggu. Ye Guhan berjarak 30 zang 91,2 meter darinya. Jadi bagaimana belati terbang muncul di sini? Apa yang baru saja terjadi? Mata pemimpin pembunuh itu melotot lebar bahkan dalam kematiannya, seperti seorang sarjana dalam mencari pengetahuan. Cedera yang diderita pada Jun Xie sebelumnya tidak ringan dan gerakannya lambat. Meskipun luka pedang itu bisa dikendalikan, luka dari dua tendangan yang diberikan oleh pembunuh tingkat perak terus berdenyut dengan rasa sakit. Ketika Jun Xie menyaksikan pembunuh tingkat emas jatuh ke kematiannya, dia menyadari, dengan sangat ngeri, bahwa pembunuh bayaran itu masih memegang erat pedangnya. Kau bajingan yang tidak menyesal. Persetan kamu dan seluruh keluargamu. Sumpah Jun Xie pelan. Dengan sekuat tenaga, dia memaksa tubuhnya untuk menjauh dari pedang yang langsung menuju ke arahnya. Percikan, mayat pemimpin pembunuh bayaran itu jatuh tepat ke sosok Jun Xie yang luwes. Segera, pedang di tangan pemimpin pembunuh bayaran itu menancap ke paha Jun Xie. Tepat di tempat ada daging paling banyak. Jika pedang itu hanya menggorok sedikit ke kiri, Jun Xie akan, tanpa disadari, telah menjadi Kasim di dalam istana. Sial, F***. Jun Xie yang sudah lemah diratakan oleh tubuh pembunuh bayaran yang sudah mati. Dia tidak bisa bergerak. Hal berikut, pedang itu telah memotong pahanya. Gelombang rasa sakit baru menyapu dirinya. Tuan muda sendiri, bahkan seorang pembunuh bayaran dapat menggunakan pedangnya untuk menyakitiku. Apa peluangnya? Kenapa aku sangat disayangkan? Sayangnya, pedang itu menembus paha Jun Xie dan langsung ke tanah di bawahnya. Setiap usaha untuk memperburuk luka. Lebih buruk lagi, itu bahkan dapat merusak tendonnya. Akibatnya, Jun Xie hanya bisa tetap diam. Dengan beban berat pemimpin pembunuh mendesaknya. Gambar pembunuh mati menusuk pedangnya melalui Jun Xie adalah pemandangan yang harus dilihat. Kamu brengsek, erang Jun Xie, yang hampir menangis.
Ini sudah kedua kalinya saya diratakan oleh pria lain di dunia ini. Setidaknya pertama kali adalah pria yang hidup, meskipun dia gemuk dan mual. Tapi sekarang, aku sebenarnya diratakan oleh orang mati. Dan saya bahkan tidak bisa bergerak. Sayangnya untuk Jun Xie, wajah pemimpin pembunuh bayaran itu tepat di depannya. Saat Jun Xie mengamati, dia menyadari bahwa bajingan itu telah mati dengan mata terbuka. Rasa ingin tahunya terguncang dan dia mengamati dengan lebih cermat. Di mata pembunuh bayaran yang mati, hanya ada ekspresi keraguan dan kebingungan, bukannya kebencian atau kejahatan. Kamu brengsek. Apa kamu mencoba memberitahuku bahwa kamu tidak dapat menemukan jalanmu ke dunia bawah? Berhentilah memandangiku karena aku tidak tahu. Mengutuk Jun Xie dengan kejam. Dalam situasi Jun Xie, kebanyakan orang, terlepas dari seberapa berani mereka, akan gemetar ketika ada mayat yang menekan mereka. Namun, Jun Xie tidak seperti kebanyakan orang. Dia masih bisa berkomunikasi dengan orang mati. Dengan kata lain, dia kuat. Dengan pukulan keras, Ye Guhan melucuti pemimpin pembunuh lainnya. Dengan kecepatan kilat, pedang birunya menghantam dan mendekat ke tenggorokan pria itu. Katakan siapa yang mengirimmu, menuntut Ye Guhan yang marah. Dia harus menemukan dalang di balik misi pembunuhan ini, untuk mencegahnya terjadi lagi di masa depan. Dia akan dengan senang hati melindungi Putri Ling Meng selama dia bisa, tetapi dia mungkin tidak bisa berada di sana untuknya selamanya. Apa yang akan terjadi jika ahli Sky Swan menahannya dalam upaya pembunuhan berikutnya? Pemimpin pembunuh menatap dingin pada Ye Guhan, meskipun dengan sedikit keputusasaan yang terlihat jelas di matanya. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ye Guhan, apa yang membuatmu berpikir aku akan bicara? Hahaha, aku tidak percaya. Siapa yang menyangka bahwa Anda, bintang soliter Horizon yang terkenal di dunia, Ye Guhan, akan benar-benar naif. Dan Anda juga ahli Sky Swan yang bermartabat. Hahaha, saat pemimpin pembunuh itu tertawa, darah yang gelap seperti langit malam keluar dari mulutnya. Beberapa saat kemudian, pemimpin pembunuh itu berhenti bernapas. Pandangannya masih tertuju pada Ye Guhan, dan matanya masih mengejek. Ternyata pemimpin pembunuh telah menelan pil racun yang tersembunyi di mulutnya begitu dia ditangkap. Pil itu sangat ganas. Itu menutup jalan napas korban dan membuatnya muntah darah. Ye Guhan menghela nafas, tapi dia memiliki ekspresi kekaguman di wajahnya. Dia bergumam, setidaknya kamu adalah pria sejati. Aku tidak akan membahayakan tubuhmu kalau begitu. Petik 2. Pada saat itu, semua pembunuh telah terbunuh dan seluruh area menjadi sunyi. Meskipun Ye Guhan telah berbicara dengan nada lembut, Jun Xie masih bisa mendengar kata-katanya dengan jelas. Jun Xie ingin tertawa terbahak-bahak, sampah total. Bagaimana Anda bisa memanggilnya pria sejati? Nilai dari pria sejati sebenarnya jauh lebih berharga daripada potongan sial itu. Apakah Anda akan membiarkannya hidup jika dia tidak bunuh diri? Bahkan jika Anda melakukannya, karena dia adalah pria, nyata, akankah pembunuh bayaran membebaskannya? Bagaimana dengan dalang di balik upaya pembunuhan ini? Saya telah menemukan orang-orang bodoh sebelumnya, tetapi Anda sejauh ini, yang paling bodoh yang pernah saya lihat. Dan Anda juga ahli Sky Swan. Kamu benar-benar ahli Sky Swan. Penghinaan membasuh Jun Xie. Jika Anda berniat untuk membawanya hidup-hidup, hal paling mendasar yang harus Anda lakukan adalah merontokkan giginya jika ia masih memiliki kemampuan untuk bergerak. Itu adalah hal pertama yang harus Anda lakukan. Adapun pemblokiran titik akupuntur, menonaktifkan ki bagian dalam dan yang lainnya, haruskah aku benar-benar mengajarimu setiap hal? Tidak kompeten. Ini terlalu tidak profesional. Pembunuh profesional di Jun Xie tidak tahan. Di tengah tanah yang dipenuhi genangan darah besar, Putri Ling Meng mengerutkan kening, memberi kesan bahwa dia tidak tahan dengan bau darah yang menyengat. Dia mendekati Ye Guhan dan berkata, Paman Ye, sejak kapan kamu bisa menguasai teknik belati terbang yang mengesankan ini? Segera setelah kami kembali, tolong ajari aku. Petik 2. Setelah mendengar disebutkannya belati terbang, Ye Guhan menenangkan diri. Dia menghadap ke langit dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Terima kasih senior karena telah membantu hari ini. Junior sangat berterima kasih. Putri Ling Meng masih belum berpengalaman. Jika dia entah bagaimana telah menyinggung senior, tolong luangkan pikiran untuknya dan abaikan saja. Jika senior memiliki permintaan, junior pasti akan memenuhi mereka sebaik mungkin untuk membalas bantuan senior. Petik 2. Jauh di lubuk hati, Putri Ling Meng seperti putrinya sendiri. Dia adalah satu-satunya orang yang hidup layak. Ketika ahli misterius memutuskan untuk menyelamatkan Putri Ling Meng, itu setara dengan menyelamatkannya. Tentu saja, dia tidak memberitahu siapapun bahwa sebenarnya dia yang telah diselamatkan. Bagaimanapun, Ye Guhan masih sangat berterima kasih. Otherworldly Evil Monarch Chapter 63. Pref semua chapter next PDF opsi.
Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Pada tingkat kultivasi Putri Lingmeng saat ini, ia mengalami kesulitan membedakan antara peringkat Sky Swan dan peringkat di atasnya. Kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya mungkin telah menyinggung ahli misterius secara tidak sengaja. Untungnya, ahli misterius itu memahami dan membiarkan masalahnya berlalu. Jika tidak, mungkin ada bencana yang disebabkan oleh ahli yang marah. Oleh karena itu, Ye Guhan telah memahami keparahan masalah ini dan dengan cepat meredakan situasi demi Putri Lingmeng. Jika tidak demi Putri Lingmeng, Ye Guhan bahkan tidak akan repot-repot untuk menenangkan ahli misterius, mengingat emosinya. Tidak ada suara untuk didengar, menunjukkan bahwa ahli Suan Agung Divine yang misterius dan kuat telah meninggalkan. Ye Guhan menghela nafas kecewa. Dia mengharapkan ini terjadi. Jika dia ahli, yang adalah master dari luar kerajaan, dia juga tidak akan repot-repot menjawab seorang putri belaka. Paman Ye, apakah ini apa yang kamu bicarakan? Tanya Putri Lingmeng yang penasaran. Menger, kamu terlalu ceroboh dengan kata-katamu. Itu telah menyinggung orang yang telah menyelamatkan Anda. Senior ini bukan dari kerajaan kita, dan lebih dari itu, dia memiliki tingkat kultivasi yang jauh melebihi milikku. Sebenarnya, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa aku tidak mampu membandingkan diriku dengan dia. Ye Guhan menghukum sang putri dengan tegas. Belati terbang adalah berkah bagi kita semua. Bahkan aku tidak bisa mengirim sesuatu seperti itu. Petik 2. Oh, seru Putri Lingmeng, tangannya yang mungil menutupi mulutnya karena terkejut. Itulah yang terjadi. Karena Paman Ye sudah menjadi ahli Sky Swan, apakah itu berarti bahwa senior ini memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada Anda? Petik 2. Ya, itu benar sekali. Dikonfirmasi Ye Guhan. Putri Lingmeng menenangkan diri sebelum berbalik ke langit dan memberi hormat dengan hormat. Putri Lingmeng benar-benar berterima kasih kepada senior karena menyelamatkanku, dan karena telah memaafkanku karena kata-kata yang menyinggung yang aku katakan sebelumnya. Apakah terlalu berlebihan untuk meminta senior untuk tampil agar Lingmeng bisa meminta maaf dan menunjukkan rasa terima kasih yang tulus secara pribadi? Petik 2. Diam. Sebagai ahli peringkat Sky Swan atau lebih tinggi, mengapa dia peduli menerima rasa terima kasih dari seorang putri semata? Dan jika ahli ini adalah ahli Swan Agung Ilahi yang paling kuat, dia mungkin tidak akan repot-repot menunjukkan diri bahkan jika itu kepada Kaisar Tianxiang sendiri. Tentu saja, Putri Lingmeng tidak menyadari hal ini, tetapi dia ingin mengucapkan terima kasih yang tulus terlepas dari apakah ahli itu masih ada atau tidak. Dia percaya bahwa setiap hal yang Paman Ye katakan kepadanya hanyalah kebenaran. Sayang sekali, kami tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu pakar ini. Desah Ye Guhan. Segera, ekspresinya kembali ke bentuk menyendiri yang biasa dan dia mulai menjauh. Penger kecil. Sudah waktunya Paman Ye pergi. Lebih baik jika Anda kembali ke istana. Tentara kekaisaran akan datang. Petik 2. Di kejauhan, suara kuku gemuruh menjadi lebih keras. Putri Lingmeng menatap Ye Guhan dengan sedih. Kapan Paman Ye akan kembali mengunjungi Menger? Gadis bodoh, Paman Ye akan selalu ada di sini untukmu. Menghela nafas Ye Guhan. Dia menjawab, jangan khawatir, Paman Ye akan selalu datang untuk mengunjungi Menger. Namun, salah satu pembunuh barusan berhasil melarikan diri, yang berarti mungkin ada beberapa masalah di masa depan. Menger harus taat dan tinggal di istana setiap saat. Berhati-hatilah. Terima kasih, bisik Putri Lingmeng yang sangat enggan. Suara tapal kuda menjadi lebih keras. Tentara telah mencapai lokasi. Ye Guhan terbang ke udara dan menelusuri sekeliling. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya dan dia berseru. Dia terbang ke arah Jun Xie dan menganalisis adegan di depannya dengan matanya yang tajam. Dia memperhatikan bahwa ada belati kecil yang dimasukkan ke tenggorokan pembunuh dan merasa sangat bersyukur. Ternyata senior sudah membantu menyingkirkan pembunuh yang melarikan diri. Saya benar-benar rendah hati. Dengan itu, Ye Guhan meluruskan tubuhnya dan pergi. Ada kilatan biru dan dia pergi. Dari sudut jalan, seekor kuda yang kuat dan kokoh berlari menuju sang putri. Perwira militer muda berpakaian biru di atas kuda memiliki ekspresi mendesak di wajahnya. Saat dia melihat Putri Lingmeng berdiri tanpa terluka, ekspresinya berubah menjadi kelegaan. Dia dengan cepat memberi hormat dan bertanya, Tuan Putri, apakah Anda baik-baik saja? Kepedulian terpatri dalam setiap kata-katanya. Putri Lingmeng menatapnya dengan bingung. Dia membungkuk dan mengambil 2 belati terbang di tanah di depannya. Setelah diperiksa lebih dekat, belati terbang kecil itu setipis kertas, sedikit melengkung dan memiliki ukiran yang indah. Putri Lingmeng segera menyukainya. Dia menjadi bersemangat ketika dia berpikir, ini adalah senjata yang digunakan oleh Tuan Ilahi. Dan dia lebih hebat daripada Paman Ye. Saya suka belati ini. Ah, belati, gagap perwira militer muda itu. Hati-hati Tuan Putri, jangan sakiti diri sendiri saat berurusan dengan senjata-senjata ini.
Petik 2. Senior yang telah melemparkan belati terbang ini telah mencegahku terbunuh oleh para pembunuh itu. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah lama mati sekarang. Kedatangan Anda akan terlambat untuk menyelamatkan saya, seru Putri Lingmeng. Dia berhati-hati untuk menghilangkan kehadiran Ye Guhan, terutama bagi mereka yang tidak terkait dengannya. Putri Lingmeng melirik sekilas pada petugas militer. Wajahnya yang cantik menunjukkan kelelahan dan sedikit kesedihan. Di masa lalu, ketika Putri Lingmeng meninggalkan istana, akan ada seorang ahli dengan setidaknya tingkat jade yang akan mengawalnya. Ini secara pribadi diatur oleh Yang Mulia. Jadi mengapa ahli itu tiba-tiba dikirim untuk suatu tugas? Tidak hanya itu, beberapa ahli tingkat emas elit yang biasanya menemaninya juga dikerahkan di tempat lain tanpa alasan. Karena tidak ada ahli yang menjaganya, itu tidak mengejutkan baginya untuk bertemu dengan pembunuh segera setelah dia meninggalkan istana. Apa artinya semua ini? Itu sangat jelas. Putri Lingmeng sangat pintar dan cerdas. Dia sepenuhnya sadar akan apa yang terjadi tetapi dia tidak mau memikirkannya. Dia tidak mau dan tidak berani mempertimbangkan apapun. Hasilnya akan terlalu memilukan. Dia tidak akan sanggup menanggungnya. Jika Anda sangat ingin mengklaim tahta sebagai milik Anda, maka buatlah itu sebagai perjuangan Anda sendiri. Mengapa Anda harus mengambil keuntungan dari saya dalam pencarian Anda untuk tahta? Apakah tahta benar-benar sangat berarti? Apakah saya hanyalah alat di mata Anda? Kita mungkin tidak memiliki ibu yang sama, tetapi ayah kita sama. Aku masih daging dan darahmu. Mengapa? Kenapa kamu harus melakukan itu? Apakah yang mereka katakan benar? Bahwa tidak ada cinta dalam keluarga kerajaan. Dua belati terbang yang dipegang Putri Lingmeng terasa dingin saat disentuh, namun Putri Lingmeng merasa hangat dan aman. Ahli Skysuan yang misterius menyelamatkan hidupnya dan dia masih memaafkannya ketika dia mengira perbuatannya untuk orang lain. Dia terpesona oleh betapa berbahayanya senior ini. Meskipun Ye Guhan sadar bahwa ahli misterius memiliki kekuatan yang jauh di atas pangkat Skysuan, Putri Lingmeng tidak memiliki petunjuk. Dia hanya tahu apa yang dilihatnya, pancaran warna biru cemerlang yang mengingatkannya pada lautan. Menyelamatkan nyawa tanpa mengungkapkan identitasnya dan tidak meninggalkan jejak. Mengampuni dan tidak peduli tentang menerima hadiah dari orang-orang yang dia selamatkan. Ini benar-benar karakter master sejati. Perasaan percaya terhadap ahli misterius ini muncul di dalam Putri Lingmeng yang kesal dan frustrasi. Dia seperti naga yang hanya menunjukkan kepalanya tetapi tidak ekornya. Seseorang yang sangat bisa diandalkan. Dalam hatinya, Putri Lingmeng percaya bahwa ahli misterius ini layak mendapatkan kepercayaannya, seperti pamannya. Memegang belati terbang, Putri Lingmeng bisa merasakan dirinya menjadi lebih berani. Tentu saja, dia memiliki ahli Skysuan yang kuat dan pamannya, bintang soliter Cakrawala, sebagai pelindungnya. Siapapun yang memiliki pelindung ini akan merasa sama santai. Pikiran Putri Lingmeng tersentak kembali ke kenyataan, dan ia menyadari bahwa perwira militer muda itu menatapnya. Dia langsung menjadi malu, tetapi pikirannya yang sebelumnya menyebabkannya menjadi marah dan patah hati. Perwira militer muda ini adalah Murong Qianjun, putra tertua dari keluarga Murong di kota. Dia adalah pendatang dari generasinya di keluarga Murong, tempat asal ibu Putri Lingmeng. Dari segi hubungan, dia dan Putri Lingmeng adalah sepupu. Dia adalah salah satu pemuda berbakat dan tampan yang lebih terkenal di kota. Namun, sejak dia menatap Putri Lingmeng, dia kepincut. Dia telah meminta untuk menjadi pemimpin militer di keluarganya, berharap bahwa dia akan bertemu dan tinggal dekat dengan sang putri sesering mungkin. Itu juga akan memberinya kesempatan untuk mengejar Putri Lingmeng. Sejak Jun Moxie pergi 2 bulan lalu, Murong Qianjun telah menjadi salah satu dari 2 pelamar teratas untuk Putri Lingmeng. Pelamar lainnya adalah Li Yuran, cucu Grand Preceptor. Otherworldly Evil Monarch Chapter 64. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Bagi siapapun, Tuan Muda Murong tampak berbakat dalam masalah sipil dan militer. Dia luar biasa dalam segala hal, sangat tampan, dan sangat cakap dalam seni bela diri. Dia sempurna di mata setiap wanita. Namun, di mata Putri Lingmeng, ia tampak sangat munafik. Dia selalu tampak jatuh cinta, tetapi dia tidak punya cara untuk mengatakan apakah ini benar atau tidak, mengingat bagaimana dia terus-menerus di istana. Apakah dia hanya mengenakan topeng? Atau apakah dia benar-benar jatuh cinta? Bagaimana sebenarnya karakternya? Putri Lingmeng bahkan tidak memiliki petunjuk sedikit pun untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Pelamar lainnya adalah Li Yuran, pewaris pertama dari Residence Li. Dia juga sarjana paling berbakat di Kekaisaran Tianxian. Demikian pula, dia tidak memberikan getaran yang baik kepada Putri Lingmeng. Li Yuran sama-sama menarik, sopan, anggun, dan rendah hati, tetapi dia jarang menunjukkan dirinya.
Sebagian besar wanita di ibu kota terobsesi dengannya. Karakter itu membuatnya mendapatkan reputasi sebagai pria paling terhormat di Kekaisaran Tianxiang. Li Yuran selalu tampak tenang dan tenang. Dia selalu hangat dan anggun, tidak pernah menunjukkan ketidaksabaran atau keterlambatan. Dia memberi kesan bahwa semuanya ada dalam kendalinya. Namun, Putri Lingmeng tidak percaya bahwa orang yang begitu sempurna akan ada di dunia ini. Dia mungkin benar-benar orang yang mengerikan dan tidak terduga di lubuk hati. Tidak ada yang bisa tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Setiap kali Putri Lingmeng ada di sekitar Li Yuran, dia selalu dipenuhi dengan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Perasaannya mengatakan kepadanya bahwa pemuda yang tenang itu sebenarnya adalah orang yang sangat berbahaya. Di sisi lain, tidak ada fasad untuk Jun Moxie. Dia adalah seseorang yang memiliki tepi kasar padanya dan tidak takut untuk menunjukkannya. Meskipun dia bajingan dan mungkin tak tertahankan, setidaknya dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dia melakukan tindakan buruk secara terbuka tanpa berusaha menyembunyikannya. Dengan demikian, tidak perlu takut bahwa ia mungkin memiliki motif jahat. Saat memikirkan Jun Moxie, Putri Lingmeng tiba-tiba teringat bahwa pesta pora ini telah hadir di tempat kejadian dan bahkan memberinya peringatan. Peringatan itu mungkin tidak disengaja, tapi itu masih merupakan isyarat niat baik. Namun, ada kemungkinan besar bahwa pembunuh telah menyingkirkannya sejak awal. Mendengar itu, Putri Lingmeng dengan cepat memerintahkan, cepat. Temukan tuan muda ketiga Jun dan periksa apakah dia baik-baik saja. Petik 2. Putri Lingmeng tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Hidupnya mungkin selamat tetapi Jun Moxie mungkin tidak seberuntung itu. Kakek Jun pasti akan terbang marah jika dia tahu. Kekacauan yang mengikutinya pasti akan lebih buruk daripada jika dia yang terbunuh. Perasaan tidak menyenangkan akan membanjiri kota dan ketiga saudara lelakinya mungkin mengambil keuntungan dari kekacauan yang diakibatkan oleh kakek Jun yang marah. Mereka bahkan mungkin menyebabkan kekacauan lebih lanjut di dalam kerajaan. Meskipun dia tidak menyaksikan apapun, Putri Lingmeng berasumsi bahwa Jun Moxie telah dibunuh oleh para pembunuh. Bagaimanapun, dua pembunuh telah muncul adalah Jun Moxie, dan dia sudah jatuh ke tanah. Apakah para pembunuh akan meninggalkannya sendirian jika dia tidak mati? Beberapa pengawal dikirim untuk mencari Jun Xie, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Itu karena dia dilindungi oleh mayat pembunuh, yang berbaring sempurna di atasnya. Tidak ada yang tahu bahwa ada seseorang di bawah mayat. Salah satu pengawal mendekati Putri dan melaporkan, "Putri, kita tidak dapat menemukan mayat tuan muda ketiga Jun. Mungkin mayatnya berdiri dan melarikan diri dengan sendirinya." Begitu dia mendengar itu, Putri Lingmeng menjadi marah dan dia hampir muntah darah. "Omong kosong. Anda tidak dapat menemukan mayat itu dan Anda mengatakan bahwa itu mungkin telah berdiri dan melarikan diri dengan sendirinya. Bagaimana itu mungkin?" Wajah Murong Qianjun sama gelapnya. "Apa maksudmu?" Segera, penjaga mulai panik dan tergagap. Maksudku, mayat tuan muda ketiga Jun tidak terlihat, jadi mungkin, itu pergi." Tidak, maksud saya." "Diam, sudah cukup," seru Murong Qinajun. "Jika tidak ada mayat, itu artinya orang itu belum mati. Yang berarti Anda bahkan tidak bisa menyebutnya mayat. Anda seharusnya mengatakan bahwa bodi tuan muda ketiga-ketiga telah menghilang. Apakah kamu mengerti?" Para pengawal memalingkan muka dan mengeluh dengan sedih pada diri mereka sendiri. "Kaulah yang mengatakan dia sudah mati sekarang. Dan Anda masih bisa memberi kuliah kepada kami. Kamu sangat tercela. Tak berdaya." Putri Lingmeng berkata, "Pergi dan lihat lagi, dengan hati-hati. Jika Anda berhasil menemukan tubuh tuan muda ketiga-ketiga, kirimkan segera ke keluarga Jun." Di bawah pengaruh mereka, bahkan Putri Lingmeng sendiri hampir mengatakan kata, "mayat." Namun, pencarian menyeluruh masih belum memunculkan apapun. Putri Lingmeng hanya bisa mengatur pengawal untuk melaporkan situasi tersebut ke keluarga Jun. Segera setelah pengawal itu pergi dengan menunggang kuda, sesosok tubuh berpakaian abu-abu bergegas ke arah mereka. Itu adalah pria tua kurus, tampak layu. Murong Qianjun mengayunkan pedangnya dan bertanya dengan tegas, "Siapa kamu?" "Aku mencari seseorang," pinta pria tua kurus itu. Dia panik dan matanya memindai daerah itu dengan tidak menentu. Pria tua yang cemas sepertinya tidak mendengar pertanyaan Murong Qianjun. Murong Qianjun tersinggung dan berteriak bahwa dia mengingat bahwa seseorang baru saja mencoba membunuh sang putri. Penampilan lelaki tua itu sangat mencurigakan. Para prajurit mulai mengelilingi pria tua itu dan hendak bergegas maju untuk menjebaknya ketika dia mengeluarkan seruan kemenangan. Akhirnya, "Anda di sana, haha, saya berani Anda lari sekarang, bajingan kecil. Oh, ada pedang yang menusukmu ya? Apakah Anda masih berani melarikan diri sekarang?" Sapa lelaki tua itu. Pria tua itu bergegas menuju mayat pembunuh dan mulai mengeluarkan pedang yang menahan Jun Xie di tempatnya. Dia berada di lingkaran dengan para pembunuh.
Jatuhkan dia, teriak Murong Qianjun yang sangat gembira. Dia tidak bisa percaya bahwa pria tua ini sangat bodoh. Semua pembunuh sudah mati, tetapi orang tua itu masih memilih untuk memasuki tempat kejadian hanya untuk menemukan mayat. Seluruh tempat saat ini dipenuhi oleh personel tentara juga. Yang mengejutkan, lelaki tua itu segera menghunus pedangnya setelah menariknya keluar. Dia kemudian dengan santai mendorong mayat pembunuh itu tanpa melihat itu. Membungkuk, lelaki tua itu mulai mengangkat tubuh yang berlumuran darah. Dengan tergesa-gesa, Putri Lingmeng menahan Murong Qianjun dan menganalisis tubuh dengan hati-hati. Itu adalah Jun Moxie. Seluruh tubuhnya basah oleh darah dan dia tampak sangat tak bernyawa. Tiba-tiba, matanya berkedip dan Putri Lingmeng melompat mundur karena terkejut. Anehnya, bajingan ini masih hidup. Senior, boleh saya bertanya siapa Anda? Tanya Putri Lingmeng. Tidak ada waktu untuk mengobrol denganmu, gadis kecil. Saya harus bergegas dan merawat luka-luka orang ini. Jika tidak, dia mungkin benar-benar menyerah pada mereka. Dalam sekejap, pria tua itu muncul tepat di depan Murong Qianjun, Jun Moxie yang terluka di tangannya. Sambil menatap lurus ke arah Murong Qianjun, dia mencaci, awasi bahasa Anda di lain waktu, brengsek. Dengan itu, pria tua itu menghilang ke udara. Murong Qianjun bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas sebelum orang tua itu menghilang. Dia hanya bisa marah dalam kemarahan. Selain itu, Putri Lingmeng berada di sebelahnya, yang berarti bahwa ia harus menenangkan diri dan mempertahankan citra anggunnya. Diam-diam, Murong Qianjun sudah mengutuk orang tua dan semua leluhurnya. Oh tidak, ini buruk, seru Putri Lingmeng. Aku sudah mengirim seseorang untuk melapor pada Jenderal Senior Jun. Sekarang setelah Jun Moxie dibawa pergi, keadaan akan menjadi lebih buruk jika Senior Jenderal itu marah. Murong Qianjun melangkah maju untuk menghibur sang putri. Tenang putri, jangan terlalu khawatir. Kembali saja ke istana. Aku akan menjaga ini. Saya akan mengatur seseorang untuk melaporkan kepada keluarga Jun bahwa Jun Moxie masih hidup. Petik 2. Merasa lega, Putri Lingmeng menghela nafas. Itu luar biasa dari dirimu. Dia memalingkan muka dan memperhatikan bahwa ada belati terbang yang tertanam di tenggorokan pemimpin pembunuh bayaran yang mati. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Senior ini telah membantu untuk mengurus masalah masa depan ini, dan saya tidak menyadarinya. Dia mendekati mayat dan menarik belati. Membalikkannya di tangannya, dia menyimpulkan bahwa belati itu sama dengan dua lainnya. Putri Lingmeng tidak bisa tidak bertanya-tanya, senior ini benar-benar master yang luar biasa dan sangat kuat. Kapan saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya secara langsung untuk menunjukkan rasa terima kasih saya? Putri Lingmeng berbalik untuk menghadapi pengawalnya, yang tampak menyedihkan dan menyedihkan di matanya. Dia menghela nafas, mengingat kejadian hari ini. Bagaimana aku pergi ke kediaman Dugu? Nasihat Ye Guhan muncul di benaknya, dan dia mengumumkan, kembali ke istana. Sebutkan nama-nama mereka yang meninggal, laporkan ke istana dalam dan pastikan bahwa keluarga mereka menerima kompensasi yang murah hati. Petik 2. Putri Lingmeng tidak lagi tahan melihat pembantaian yang mengerikan di hadapannya. Dia menutup matanya dan perlahan meneteskan 2 tetes air mata. Orang-orang ini sudah mati, semua karena dia. Otherworldly Evil Monarch Chapter 65. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Karena kereta telah dihancurkan, Putri Lingmeng kembali ke istana dengan menunggang kuda. Ada perasaan suram yang tidak biasa di atmosfer. Murong Qianjun langsung bertindak dan memerintahkan pasukan untuk mengawal sang putri. Mereka segera mengepung sang putri, membentuk penghalang manusia di sekelilingnya. Murong Qianjun sendiri berkuda di belakang pengawalan. Jauh dalam pikirannya, dia merenung, Jun Moxie, bajingan itu, tampaknya terluka parah. Aku ingin tahu apakah dia akan selamat. Akan lebih baik jika dia mati. Saya merasa seperti memukulinya setiap kali melihatnya. Dia tampak seperti sampah yang layak mendapatkannya. Dia memiliki karakter yang tercela dan masih berani ke pengadilan Putri Lingmeng. Dia harus tahu batas kemampuannya. Dengan gerutuan, dia mendesak kudanya maju dan menatap sosok Putri Lingmeng yang anggun di depannya. Sekali lagi, dia kagum pada kecantikannya. Dia benar-benar terpikat. Semua pikiran mengirim seseorang untuk melaporkan pembaruan ke keluarga Jun benar-benar dilupakan. Kamu lagi, Pak Tua. Anda telah mengikuti saya seperti hantu selama 3 hari terakhir. Apakah Anda terpesona oleh penampilan tampan saya? Jun Xie menyeringai. Pria tua itu menggendong Jun Xie di tangannya, seperti bagaimana dia akan menggendong bayi. Tubuh lelaki tua itu layu dan kurus, menyebabkan Jun Xie merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa seperti sedang berbaring di atas batu bulat. Mengetahui bahwa orang tua itu tidak bermaksud mencelakakannya,
Junxie tidak repot-repot bersikap sopan dan memiliki nada sarkastik untuk suaranya. Puff, apa yang membuat Anda berpikir bahwa senior rela akan membuang waktu saya untuk mengikuti pemborosan menyedihkan seperti Anda? Anda terus bergegas di sekitar secara acak setiap hari dan menghilang dari pandangan saya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kamu bisa melakukan itu. Tetapi lihat apa yang terjadi. Melayani Anda dengan benar. Jika kakekmu tidak repot menghabiskan banyak, tunggu. Bagaimana Anda tahu bahwa saya telah mengikuti Anda selama 3 hari? Petik 2. Pria tua itu merasa marah pada nada suara Junxie. Bersama-sama dengan debauche ini sudah cukup memalukan. Ketika dia akan berteriak-teriak, pria tua itu tiba-tiba berhenti di jalurnya karena terkejut. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sangat salah, bagaimana bajingan ini tahu bahwa aku mengikutinya selama 3 hari? Mungkinkah kemampuan pelacakan saya telah sangat menurun? Sikap tidak sopan yang diucapkan Junxie kepadanya dilupakan. Jangan bodoh. Haruskah Anda mengajukan pertanyaan sederhana seperti itu? Tentu saja. Saya hanya tahu karena seseorang memberitahu saya, kata Junxie dengan santai, setelah dia memikirkan jawabannya. Meskipun Junxie masih bisa merasakan keterampilan pelacakan orang tua itu masih luar biasa jika dibandingkan dengan pengalaman kehidupan masa lalunya. Jun Moxie yang asli mungkin tidak bisa merasakan keterampilan pelacakan orang tua itu, apalagi melarikan diri dari pandangannya. Kamu orang bodoh. Kamu bodoh sekali. Tentu saja, Anda tidak akan memperhatikan saya ya. Siapa yang memberitahumu tentang aku? Apakah itu orang yang sama yang mengajari Anda bagaimana cara melepaskan diri dari pandangan saya? Tuntut pria tua itu. Itu adalah pertama kalinya keterampilan pelacakannya ditemukan. Dan pertama kali seseorang yang dia lacak bisa lolos dari pandangannya. Jun Moxie berhasil melepaskannya dari ekornya. Ini sangat mengerikan. Seberapa kuat orang itu, agar dia bisa melakukan ini? Jika dia adalah musuh, aku tidak tahu siapa orang itu, balas Junxie. Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Oh, itu sudah diduga. Orang itu harus sangat kuat, tetapi apakah Anda pikir Anda cukup layak untuk bertemu dengannya? Dan karena Anda mengatakannya seperti itu, saya berasumsi bahwa orang yang sama juga mengajari Anda untuk melarikan diri dari pandangan saya. Selain itu, dia sangat yakin bahwa kemampuannya untuk mengejar orang secara diam-diam adalah yang terbaik. Namun, dia masih harus berhati-hati. Orang tua itu khawatir ketika dia mempertimbangkan, apakah mungkin bahwa Suan Ilahi tertinggi mengawasi saya? Itu tidak mungkin. Apakah itu? Semakin pria tua itu memikirkannya, semakin panik dia. Pada kenyataannya, kemampuan pria tua itu sangat luar biasa. Inilah mengapa Junxie, raja pembunuh dari generasinya, telah mengambil 3 hari penuh untuk menghadapinya. Ya, kamu benar. Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah selesai berbicara, Pak Tua? Ada apa dengan semua pertanyaan? Di mana Anda berencana untuk membawa saya? Anda harus bergegas dan membawa saya pulang, kata Junxie yang khawatir. Diam-diam, dia mengutuk orang tua itu, cepat dan kirim saya pulang sehingga saya bisa menggunakan pagoda Hongjun untuk menyembuhkan diri sendiri tanpa ada yang memperhatikan. Jika saya melakukannya di sini, saya akan terbuka. Lalu bagaimana? Omong kosong. Anda terlalu terluka. Saya harus merawat cedera Anda terlebih dahulu. Pada saat saya mengirim Anda pulang, Anda sudah mati. Tegur pria tua itu. Dia masih tidak bahagia dengan dirinya sendiri. Bagaimana orang lain berhasil melacak saya mengingat tingkat keahlian saya? Jika aku segera kembali ke Jun Residence, kakekmu akan melemparkan penghinaan yang tak terhitung jumlahnya ke arahku. Saya harus membersihkan bajingan ini sebelum kembali. Jika tidak, itu akan terlalu memalukan. Segera setelah itu, mereka tiba di sebuah rumah yang terlihat kumuh. Pria tua itu mempercepat langkahnya dan memasuki rumah sebelum menurunkan Junxie. Dia kemudian dengan hati-hati menganalisis luka Junxie dari kepala hingga kaki. Ketika dia menganalisis, pria tua itu menjadi heran. Jelaslah bahwa pedang hampir menembus dada Junxie, dan ada 2 memar ungu di dadanya juga, hasil dari 2 tendangan yang ditujukan padanya oleh si pembunuh. Mempertimbangkan seberapa kuat pembunuh level silver itu, serangan oleh salah satu dari 2 pembunuh seharusnya segera membunuhnya. Namun, Junxie masih sangat hidup, dengan energi yang cukup untuk terus berbicara. Namun, yang lebih mengejutkan adalah dia bahkan tidak memiliki tulang rusuk yang patah. Dengan hati-hati, pria tua itu mengirim Suan Qi-nya ke Meridian Junxie untuk menyelidiki lukanya. Organ internalnya baik-baik saja dan bahkan tidak ada satupun cedera internal. Orang tua itu benar-benar tercengang. Daerah di mana pedang telah menusuk anehnya sempurna. Itu tidak menembus apapun tetapi hanya melewati daerah interkostal di tulang rusuk. Bocah ini terlalu beruntung. Kamu idiot. Apakah kamu, secara kebetulan, mempekerjakan pembunuh itu? Jika tidak,
Mengapa mereka repot-repot mengambil tindakan pencegahan ekstrim ketika berurusan dengan Anda? Berdasarkan luka Anda, saya sangat curiga bahwa Anda berkonspirasi dengan mereka. Apakah Anda berniat menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan? Apakah kamu berencana untuk menjilat dengan putri kecil itu? Desak lelaki tua itu. Matanya yang miring dipenuhi dengan kecurigaan. Kata-kata menggelikan pria tua itu membuat Junxie jengkel. Dia mendengus. Konyol, orang tua. Aku sangat dekat dengan kematian dan kamu masih berpikir aku mencoba menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan. Aku orang yang terluka. Demi kebaikan. Kenapa kamu tidak bergerak? Cepat dan perban pahaku. Tidak bisakah kamu melihat bahwa itu masih berdarah? Junxie marah. Orang tua ini sudah sangat senior. Namun dia tidak berperilaku seperti itu. Dia tidak memperhatikan sopan santun. Mengapa kakeknya memilih untuk mempekerjakan seseorang seperti ini untuk melacaknya? Puff. Anda bajingan yang tidak berguna. Saya tidak perlu Anda mengajari saya apa yang harus dilakukan. Kata pria tua itu. Kamu adalah seorang bajingan yang beruntung. Kamu tahu itu. Jangan khawatir. Kamu tidak akan mati. Anda bahkan tidak akan lumpuh. Semuanya akan baik-baik saja. Ketika dia mengatakan itu, pria tua itu menepuk paha Junxie. Di paha Junxie, pedang telah menembus ototnya, tetapi bukan tulangnya. Saat pria tua itu menepuk pahanya yang terluka, Junxie merasakan gelombang rasa sakit yang tajam lagi. Junxie mendesis kesakitan, dan butiran-butiran keringat terbentuk di dahinya. Junxie yang marah bertanya, "Orang tua, apakah Anda memiliki cucu?" Pria tua itu memandang Junxie dengan curiga dan bertanya, "Mengapa? Apa yang ingin kamu lakukan?" Dia benar-benar lupa bahwa Junxie telah memintanya untuk merawat taranya terlebih dahulu. Chapter 1126, luka di dada lebih penting. Bab 1126, jika Anda memiliki cucu perempuan, saya akan memperkosanya dan membunuhnya. Kamu punya nyali. Long Chen dibawa kembali ke kamar pribadi karena patah hati. Anda adalah Swan Master yang berbicara terlebih dahulu. Terkutuklah Junxie yang marah. Apakah Anda lupa bahwa saya terluka parah? Saya belum pernah menampakkan wajah saya yang terluka sebelumnya. Oh, bukankah lebih baik jika seorang wanita melakukan pekerjaan semacam ini? Kesempatan di masa depan. Tanya Junxie, yang sibuk berusaha meredam amarahnya. Long Chen juga tersenyum pahit. Orang tua ini berada di bawah pangkatnya. Jangan terlalu dia begitu tidak sopan. Bajingan itu benar-benar tak tertahankan. Balas pria tua itu. Jika saya lebih kuat dan semua orang di kekaisaran memotongnya menjadi berkeping-keping. Junxie terkejut. Petik 2. Aku bukan orang cabul. Memikirkan bagaimana sebenarnya adalah tenggorokannya dan memegangnya seperti anjing. Orang tua itu mulai mengobati luka dibakar di mata Long Chen. Dan perlahan malam tiba. Tidak mungkin dia bisa menerima ini. Pikiran mereka sendiri. Dia membenci masih ingin menggunakan pagoda Hong Jun untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan dan dia membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya untuk melakukannya. Dia masih terlalu sangat kesal. Di sisi lain, bisa menerima hidup seperti itu masih tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia dilacak dan diperhatikan. Aku tidak siapa yang bisa begitu kuat untuk melakukannya. Tamparan Anda itu benar-benar luar biasa. Kedua pria itu terlalu sibuk dengan pikiran mereka untuk berpikir tentang melaporkan masalah tersebut kepada keluarga Jun. Uji Swan Master. Adapun Murong Qianjun, yang telah berjanji pada Putri Ling Meng bahwa ia akan memberitahu keluarga Jun. Ia juga benar-benar menjawab beberapa pertanyaan saya. Tak satu pun dari mereka yang ingat bahwa Putri Ling Meng keliru mengirim seseorang untuk melaporkan berita terlebih dahulu Jun ke keluarga Jun. Master Swan mereka tidak menyadari bahwa kurangnya pembaruan mereka dapat menyebabkan kakek Jun Zantian meletus dengan marah. Long Chen yang akan melambung sampai ke sembilan surga dan menghancurkan seluruh membesarkan idiot bodoh seperti itu. Ketika malam tiba, mirip dengan saat Putri Ling Meng bertemu dengan para pembunuh, tidak satu pun dari mereka yang memiliki dan stang mulai bergerak. Otherworldly Evil Monarch Chapter 66. Semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Kakek Tang berwajah cemberut berdiri di pintu utama. Matanya berkilauan dengan sedikit harapan. Akhirnya, dia menemukan petunjuk sesuatu, yang mungkin merupakan petunjuk penting. Namun, dia selesai menunggu. Mengirim pasukannya di siang hari akan menyebabkan kekacauan besar. Tapi sekarang malam itu jatuh. Dia telah mengumpulkan semua ahli. 246 pria. 2 dari mereka adalah ahli bumi Suan dengan peringkat menengah. 4 adalah ahli jade Suan. 12 adalah ahli Suan emas. 36 adalah ahli Suan perak. Dan sisanya memiliki budidaya Suan Qi tingkat 9. Kali ini, kakek Tang Wanli telah mengumpulkan kekuatan keluarga Tang dari dalam dan luar kota. Dalam kurun waktu singkat hanya 1 sore, ia berhasil memobilisasi semua 246 orang, yang merupakan yang terkuat dalam keluarga Tang. Mereka adalah dasar dari keluarga Tang. Operasi ini harus sempurna.
Tujuan kami adalah klan Kota Utara untuk operasi hari ini. Tang Wanli dengan cemberut. Ingin diri, terutama mereka yang memegang posisi Hallmaster atau lebih tinggi. Saya ingin mereka ditangkap, hidup. Bunuh dan jangan gegabah. Pahami. Petik 2. Dimengerti. Jawab kerumunan serempak. Mereka melawan klan Kota Utara, dan mereka merasa bahwa terlalu ekstrim untuk mengumpulkan begitu banyak orang hanya untuk berurusan dengan klan Kota Utara belaka. Namun, setelah melihat ekspresi suram di wajah Tang Wanli, tidak ada dari mereka yang berani menanyainya. Yang akan melakukan operasi hari ini. Jika ada di antara Anda yang berani membiarkan diri, Anda akan dipenggal. Perintah kakek Tang sambil perlahan-lahan memindai hadir. Melihat semua orang mendengarkan kata-katanya dengan penuh semangat, dia melambaikan tangannya dan berteriak, keluar. Dengan diam-diam, 246 pria berpakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung menuju. Kakek Tang berjalan menuju pintu, mantelnya beriak karena angin malam. Dia sudah tua tetapi masih kuat. Tiap langkah dari kekuatan dan kepercayaan dirinya yang dipancarkan, tekadnya yang keras untuk memenangkan operasi malam ini tampak jelas. Tunggu, aku ingin pergi juga. Desah sesosok hitam yang baru saja bergegas keluar dari halaman. Sosok ini tampak seperti bakso hitam seukuran manusia, Tang Yuan. Meskipun tidak cocok untuk segala jenis operasi, dia masih ingin bergabung dalam kesenangan. Namun, dia terlalu bulat untuk menemukan pakaian hitam yang cocok. Itulah sebabnya dia hanya membungkus dirinya dengan kain hitam sebelum bergegas keluar. Kembalilah ke kamarmu. Perintah kakek Tang yang geram, ketika dia menyaksikan bakso manusia berguling ke arahnya. Kakek Tang menendang kakinya dengan cepat, dan semua 400 plus jin 241 kg, Tang Yuan kembali ke kamarnya, mendobrak pintu kamar dalam proses. Saat ia berguling, kain hitam di tubuh Tang Yuan merobek, dan pantat putih dan pahanya bisa terlihat. Ketika dia berhenti bergerak, dia perutnya, dan tangan dan kaki putus asa di udara, mirip dengan kura-kura yang jatuh terbalik. Tidak ada yang dapat mengangkat dirinya dari tanah. Tang Yuan hanya bisa berguling-guling. Dia berhasil mendorong dirinya dengan meraih pintu. Sambil menghela nafas, dia melihat, berkecil hati. Taman yang hitam dan kosong, bukan jiwa yang terlihat. Dalam kegelapan malam, sebuah kediaman agung bisa dilihat. Di dalamnya terbentang kepemimpinan klan Kota Utara. Jenggot kakek Tang berkibar-kibar saat dia mengatur anak buahnya. Ada lebih dari 100 ahli tingkat tinggi yang hadir, dan kediaman besar itu menjadi sempit. Semua orang diam ketika mereka menunggu kakek Tang untuk mengajari mereka. Ratusan pria lainnya telah berpisah menjadi 4 kelompok, sesuai perintah kakek Tang. Masing-masing kelompok ditugaskan untuk mencakup 4 pintu klan Kota Utara. Bawahan mereka, kasino, rumah bordil dan lokasi lainnya yang terhubung ke klan Kota Utara. Bahkan rumah-rumah semua kepemimpinan klan Kota Utara tertutup. Niat kakek Tang adalah untuk memblokir semua kemungkinan rute pelarian oleh klan Kota Utara dan perlahan memaksa mereka masuk. Mereka kemudian akan dikepung dari semua sisi dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Akhirnya, kepemimpinan klan Kota Utara akan dimusnahkan terakhir. Dengan lebih dari 100 ahli di sekitar tempat tinggal, orang-orang akan terperangkap di dalam tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Siapapun yang berhasil melarikan diri akan ditangkap. Selain itu, kakek Tang bisa menggunakan taktik ini untuk lebih memahami sikap klan Kota Utara. Jika klan Kota Utara tidak melawan dan menyerahkan diri pada belas kasihannya, itu berarti bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan insiden pencurian di Tang Residence. Bahkan jika mereka tahu sesuatu tentang itu, kemungkinan tidak penting. Namun, jika klan Kota Utara bertindak agresif terhadap serangannya, dan putus asa melarikan diri, itu berarti bahwa mereka terhubung dengan insiden pencurian. Namun, bahkan pada saat itu, kakek Tang masih skeptis dengan informasi yang diberikan Tang Yuan. Petunjuk ini oleh debal terkenal Jun Moxie, dan Tang Yuan tidak cukup kredibel. Tidak ada orang lain yang akan mempercayainya. Sedihnya, saya sendiri yang harus disalahkan, karena terlalu banyak mengambil tindakan.
Tapi aku benar-benar putus asa sekarang. Aku hanya akan menganggap operasi ini sebagai membantu rakyat jelata menyingkirkan beberapa gangguan di dunia. Namun, jika aku mengetahui bahwa ini semua karena dua dacebak yang mencoba membalas dendam satu sama lain, aku akan menangkap Jun Moxie dan Tang Yuan, dan membiarkan mereka merasakan amarahku. Bahkan Jun Zantian tidak bisa menghentikanku. Aku akan memukul Jun Moxie sampai dia menjadi gemuk, dan memukul Tang Yuan sampai dia menjadi kurus. Biarkan tubuh mereka menjadi cacat, untuk semua yang saya pedulikan. Wajah kakek Tang sangat hitam dan dia menggertakkan giginya dalam amarah yang diam. Ketika dia menyaksikan gang di depannya, karung tawanan yang diikat mulai meningkat jumlahnya. Kakek Tang tersentak kesal. Dia sudah memutuskan untuk pulang ke rumah dan memberi pelajaran pada dua dacebak. Mereka sudah terlalu berani untuk kebaikan mereka sendiri. Tempat tinggal telah dikelilingi oleh setengah jam sudah. Setiap orang yang mencoba melarikan diri telah ditangkap. Kibatin mereka disegel, anggota badan mereka diikat bersama, dan mereka disumpal. Jumlah tawanan agak signifikan, namun mereka tetap lemah lembut dan pasif. Oleh karena itu, kakek Tang percaya bahwa klan Kota Utara tidak bersalah. Mereka tidak memiliki hubungan dengan pencurian Swankor. Itu tidak mengherankan. Lagi pula, apa yang sebenarnya bisa dilakukan klan Kota Utara ini? Apakah mereka bahkan punya nyali untuk mengganggu kumis harimau keluarga Tang saya? Para ahli dari keluarga Tang mulai kembali, membawa tawanan semakin sedikit. Serangan terhadap pinggiran Kota Utara klan dilakukan. Kakek Tang merasa dikalahkan. Wajahnya berkedut karena kesal saat dia mengutuk dirinya sendiri. Tang Yuan, Jun Moxie, Anda dua bajingan. Senior tidak akan pernah memaafkanmu. Kalian berdua berani memaksa satu sama lain dan menipu saya agar terlihat seperti orang bodoh. Aku bersumpah. Kakek Tang tidak dapat menyelesaikan pikirannya karena pada saat itu, banyak siluet melompat keluar dari balik tembok perumahan klan Kota Utara. Masing-masing mengacungkan proyektil mereka dan menembak. Hujan lebat proyektil mulai turun ke para ahli dari keluarga Tang. Bersama itu, seruan perang dapat terdengar dari balik dinding, dan orang-orang mulai keluar dari setiap pintu rumah. Mereka seperti granat yang meledak. Mereka punya nyali untuk memulai perang tanpa menyatakan motif mereka. Mereka bahkan tidak berniat untuk bernegosiasi dengan kakek Tang. Tidak hanya itu, mereka semua melarikan diri seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Sepertinya mereka berharap bahwa mereka dilahirkan dengan lebih dari dua kaki sehingga mereka bisa berlari lebih cepat. Apa artinya ini? Ya Tuhan, ini adalah reaksi yang kuat. Apakah mereka bertindak berbeda dari pemberontak? Mata kakek Tang melotot tak percaya. Pergantian ekstrim dari peristiwa telah menyebabkan dia diatasi dengan kejutan sesaat. Kakek Tang menamparkan pahanya sendiri dengan paksa. Rasa sakit menyebabkannya untuk menarik perhatian. Dia sangat senang, akan ada pertunjukan. Seruan kaget bisa terdengar di antara anggota tim penyergap dari keluarga Tang. Perubahan skenario yang tiba-tiba membuat mereka terkejut. Selain itu, kebanyakan dari mereka hanya di tingkat Suan Qi ke-9, yang berarti bahwa mereka masih agak lemah. Sebagian besar dari mereka telah terkena proyektil dan luka-luka itu tidak ringan. Orang-orang yang tidak terluka dari keluarga Tang tersebar dan menerjang ke arah anggota klan Kota Utara yang berlari keluar. Dentang pedang yang menghubungkan kedua sisi berdering sepanjang malam. Warna-warna cemerlang dari ungu, hitam, perak dan emas menerangi seluruh area, melukis pemandangan spektakuler. Seolah-olah penembakan proyektil dan bergegas untuk bertarung oleh anggota klan Kota Utara telah terjadi secara bersamaan. Otherworldly Evil Monarch Chapter 67. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Mata kakek Tang terbuka lebar karena terkejut. Ekspresinya yang suram sebelumnya sekarang telah berubah menjadi bersemangat, dan tangannya gemetar gelisah. Orang yang tenang selama hampir separuh hidupnya, kakek Tang hampir kehilangan ketenangannya dan meledak, sial. Mereka sebenarnya terlibat dalam pencurian. Saya pasti telah memukul jackpot. Mata kakek Tang memancar. Bajingan itu. Bagaimana saya tahu bahwa Tang Yuan benar-benar dapat menyumbangkan sesuatu untuk sekali saja? Siapakah yang menyebutkan bahwa kucing buta tidak dapat menemukan tikus mati? Saya akan memastikan untuk membalasnya dengan benar ketika saya kembali. Saat ia berpikir, kakek Tang tiba-tiba menjadi malu. Dia memalingkan matanya seolah-olah dia baru saja melakukan kejahatan. Saya pikir Tang Yuan seorang bajingan. Bagaimanapun, Sundal itu adalah menantu saya. Reaksi agresif dari klan Kota Utara konfirmasi bahwa mereka memiliki hubungan dengan kasus pencurian keluarga Tang. Jika tidak,
Mengapa klan Kota Utara yang menyedihkan itu berani menyerang seorang adipati kekaisaran dan keluarga menteri pendapatan negara? Keluarga ini adalah keluarga paling kuat di kekaisaran Tianxiang. Menyinggung mereka sama dengan mencoba mengadili kematian mereka sendiri. Satu demi satu, anggota klan Kota Utara yang bergegas keluar ditangkap dan diikat. Kakek Tang berdeham dan meluruskan postur tubuhnya. Tatapannya menembus namun wajahnya tetap tanpa ekspresi. Janggutnya berkibar-kibar ditiup. Kakek Tang seperti sosok yang mengesankan. Aura kekuasaan dan grit memancar darinya ketika ia memerintahkan orang-orangnya untuk memberikan apa yang pantas bagi para tawanan. Memukul. Seorang anggota klan Kota Utara telah terpukul ke udara. Sebelum dia bisa bereaksi, seutas tali telah terlepas dan dari pinggang. Itu mengencangkan dan melumpuhkan pria itu sebelum jatuh ke tanah. Pukulan brutal mendarat di wajahnya, menyebabkan giginya rontok. Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum muntah dimasukkan ke mulutnya. Dia kemudian dijemput dan dibuang beberapa zang 3,04 meter jauhnya. Seluruh proses berlangsung dalam rentang singkat beberapa detik. Ketika pria itu mendarat, dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya. Semua orang di sekitarnya adalah rekan-rekannya, dan mereka juga diikat dan disumpal. Pukulan. Yang lain, memukul. Semua 246 ahli dari keluarga Tang sekarang terlibat dalam pertarungan. Mereka tak terkalahkan saat mereka maju ke dalam. Tidak ada yang bisa melarikan diri di bawah pengawasan mereka. Pemimpin klan Kota Utara, Qin Hu, dikelilingi oleh 3 Qi. Tidak peduli ke arah mana dia menoleh, betapa dia berusaha untuk bertarung atau berlari, dia tidak dapat melarikan diri. Wajahnya terukir putus asa. Di dekatnya, seorang ahli bumi Suan berdiri menonton dengan di belakang punggungnya. Qin Hu tidak bisa melarikan diri, dan dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Jika tujuan mereka bukan untuk menangkapnya hidup-hidup, dia akan ditendang ke dunia bawah sejak lama. Qin Hu merasa lebih putus asa dengan yang kedua. Ketika para ahli dari keluarga Tang membungkus pencarian menyeluruh mereka di daerah itu, mereka mulai berkumpul di halaman. Beberapa dari mereka masih mencari halaman dengan cermat, mata mereka menganalisis bahkan detail terkecil. Jika mereka curiga ada jalan rahasia yang tersembunyi di bagian tertentu, mereka akan menggali 3 kaki untuk memverifikasi kecurigaan mereka. Setelah beberapa saat, sebuah suara kemenangan berseru, menemukannya. Kakek Tang sangat gembira ketika dia memasuki halaman. Dia memperhatikan bahwa para ahli menyeret beberapa orang. Itu tidak lain adalah Qin Xiaobao, putra Qin Hu. Bersamanya adalah beberapa wanita yang menarik. Qin Hu telah menyembunyikan mereka di ruang paling rahasia klan. Niatnya adalah untuk menjaga putranya tetap aman jika usahanya untuk melarikan diri tidak berhasil. Namun, para ahli dari keluarga Tang terlalu profesional karena mereka masih berhasil menemukan itu hanya terletak di bawah tanah Zhang dengan jalan keluar rahasia. Setelah menyadari bahwa putranya ditangkap, Qin Hu putus asa dan menyerah. Jika bukan karena takut bahwa Qin Hu akan bertarung sampai dia mati, 3 ahli akan lama menangkapnya. Namun, pada saat itu, Qin Hu telah kehilangan keinginan untuk bertarung. 3 ahli tingkat emas melonjak maju secara bersamaan dan menangkap Qin Hu dengan mudah. Memerciki, tubuh Qin Hu kusut ke tanah. Dia tidak lagi memiliki kendali atas tubuhnya atau hidupnya. Keberhasilan. Perlahan, kakek Tang mendekati Qin Hu. Menatap wajah Qin Hu yang sedih, dia melambaikan tangannya dengan gerakan mengusir. Para pria di sekitarnya segera mundur, memberi mereka berdua privasi. Barang itu, geram kakek Tang, matanya menatap lurus ke mata Qin Hu. Pertanyaannya langsung ke titik sehingga Qin Hu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyangkal apapun. Pertanyaan seperti itu akan membuat Qin Hu berpikir bahwa kakek Tang tahu bahwa klan Kota Utara adalah orang yang telah mencuri Suan Core dan kakek Tang punya buktinya. Yang hilang hanyalah kerjasamanya. Selama Qin Hu ada hubungannya dengan pencurian Suan Core, ada kemungkinan 90% bahwa ekspresinya akan memberikannya ketika dia mendengar pertanyaan itu sebagai tahanan. Benar saja, Qin Hu menghirup syok dengan tajam. Mulutnya ternganga, lidahnya diikat dan tampak putus asa di matanya. Kakek Tang mengamati reaksinya dengan hati-hati dan sangat gembira dengan respons yang dilihatnya. Akhirnya, ketegangan di hatinya berkurang. Ini benar-benar sebuah jackpot. Oh, Tang Yuan tersayang, Anda akhirnya berhasil mencapai sesuatu. Dan pencapaian yang luar biasa. Sepertinya sebenarnya ada harapan untukmu. Tunggu sebentar, bukankah masalah ini berasal dari dacebak itu, Jun Mo Xie?
Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benak kakek Tang. Memiliki sekelompok debaucis sama sekali tidak tampak seperti ide yang buruk. Setidaknya mereka telah membuktikan kegunaannya pada saat kritis. Tidak semua orang mengatakan bahwa saya dulu seperti debauce juga. Tapi sekarang, kakek Tang menyadari bahwa pikirannya telah menyimpang dan dia menenangkan diri. Terlepas dari apakah dia menemukan Suan Kor hari ini, kakek Tang membuat catatan mental untuk berterima kasih kepada keluarga Jun. Keluarga Tang sekarang berutang budi pada keluarga Jun. Sudah waktunya untuk meningkatkan hubungan mereka dengan keluarga Jun. Apa Suan Kor ini? Aku tentang itu. Tang, senior, mengapa kamu melakukan ini kepada kami begitu tiba-tiba? Jawab Qin Hu yang sangat bingung. Matanya berkedip-kedip dan dia berharap keberuntungan ada di sisinya. Oh, kau anak nakal yang banyak bicara. Anda tidak ingat apa-apa tentang Suan Kor. Haha, jangan khawatir. Saya akan memastikan Anda ingat, kakek Tang menyeringai. Dia melambaikan tangannya dan seorang ahli dari keluarga Tang membawa tubuh Qin Xiaobao ke depan. Qin Xiaobao terlempar ke lantai, dan ahli itu pergi. Qin Hu, sepengetahuan saya bahwa Anda hanya memiliki putra yang satu ini. Saya berjanji bahwa selama Anda memberitahu saya segalanya, saya akan memastikan bahwa putra Anda tidak terluka, tidak peduli apa yang terjadi pada klan Kota Utara. Saya memberi Anda kata-kata saya bahwa saya akan melindungi ahli waris yang tersisa dari keluarga Qin Anda dan memastikan ia tetap aman dan sehat, tawa kakek Tang dengan ramah. Sayangnya, jika kamu masih tidak dapat mengingat apapun, kamu harus menyaksikan penderitaan putramu sendiri. Ketika itu terjadi, tidak ada yang akan memiliki akhir yang bahagia. Apakah kamu mengerti? Ayah, selamatkan aku, ratap Qin Xiaobao. Qin Xiaobao telah menderita selama tahun yang sangat disayangkan. Pada awal tahun, ketika dia berjalan di jalan-jalan, dia menemukan kecantikan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengganggunya. Sayangnya, ia ditangkap, dan tiannya rusak, dan penanaman Suan Qi-nya hancur. Telah pulih dan akhirnya bisa bergerak lagi, ia pergi ke toko anggur tetapi ditampar oleh pemabuk. Meskipun dia hanya mengutuk pemabuk, dia masih dipukuli dan kakinya patah. Ketika dia menangis di perjalanan pulang, dia pikir dia akan memiliki tempat yang aman untuk merawat luka-lukanya. Namun, sesuatu seperti ini akan terjadi. Dia digendong dan dilempar ke sana-sini seperti sekantong sampah meskipun dia terluka. Qin Xiaobao saat ini merupakan gejolak emosional. Dia takut, gugup, kesakitan, dan sedih. Kakek Tang perlahan mengulurkan tangannya yang layu dan membelai leher Qin Xiaobao, mirip dengan bagaimana seseorang akan membelai anak anjing yang ketakutan untuk mencoba menenangkannya. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanya akting. Jika jawaban Qin Hu bukan yang diinginkan kakek Tang, tangan yang layu itu akan berubah menjadi milik Raja Neraka. Qin Hu menghela napas dalam-dalam dan menurunkan pandangannya. Kamu menang. Kakek Tang berseri-seri dan menjawab dengan bangga. Qin Hu, kamu benar-benar layak menjadi pemimpin klan. Anda tahu bagaimana menyelesaikan suatu situasi dengan benar. Saya terkesan. Komentar sarkastik itu seperti tamparan keras untuk ego Qin Hu yang sudah memar. Wajahnya merah karena dipermalukan dan itu adalah pemandangan yang jelek. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia akhirnya memaksakan kata-kata. Saya percaya bahwa Duke Senior sudah sadar bahwa pencurian itu dilakukan di bawah perintah orang lain. Jika tidak, saya tidak akan pernah berani mencuri sesuatu dari Tang Residence. Saya tidak ingin pengadilan kematian saya sendiri. Bahkan jika kami ingin mencuri dari Anda, kami tidak memiliki modal untuk, kami tidak bisa melakukannya. Petik 2. Ayo. Desak kakek Tang yang tidak sabar. Otherworldly Evil Monarch Chapter 68. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Kakek Tang adalah seorang ahli dalam dunia kerja. Mengingat betapa lemahnya klan Kota Utara Qin Hu, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk bertindak lancang terhadap keluarga Tangnya yang kuat. Selain itu, pada saat itu, tidak mungkin Qin Hu akan berbohong tentang apapun, karena dia sangat ingin mendapatkan kepercayaan dari mereka. Namun, jika apa yang dia katakan itu benar, maka ada lebih banyak faktor yang berperan yang belum dia ungkapkan. Reaksi kakek Tang membuat Qin Hu merasa bahwa kakek Tang telah memutuskan untuk mempercayainya. Dia merasakan harapan berkembang di dalam dirinya. Bahkan jika dia terbunuh, setidaknya putranya akan dapat hidup. Dia melanjutkan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak tahu dari mana orang yang telah menginstruksikan saya berasal. Satu-satunya yang saya tahu adalah bahwa orang ini memiliki mata dan telinga di mana-mana. Dia tahu tata letak kediaman senior Duke dan lokasi harta karun yang tersembunyi. Setiap aspek dari rencana, termasuk jam berapa pencurian harus dilakukan, diputuskan oleh orang itu.
Saya percaya bahwa orang ini pastilah salah satu dari ibu kota. Qin Hu menghilang dan ekspresi ngeri melintas di matanya. Matanya membelalak ketakutan ketika dia berteriak, "Adipati senior, selamatkan aku." Entah dari mana, suara tajam terdengar dan cahaya kuning mulai menyala malam itu. Tekanan besar tampaknya menyatu pada mereka dari segala arah. Tampaknya seolah-olah ada beberapa matahari kecil yang tiba-tiba memenuhi langit, dan langit malam sekarang diterangi sepenuhnya oleh cahaya kuning duniawi. Ahli Earth Swan. Dalam kilatan cahaya kuning, seperti kilat, 3 sosok lentera turun dari langit dan menyerbu kakek Tang dari arah yang berbeda. Masing-masing dari mereka bertopeng dan mengenakan pakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya mata kuning mereka yang terlihat. Para ahli dari keluarga Tang terkejut, tetapi mereka dengan cepat pulih dan bergegas ke depan untuk menghentikan penjajah, tidak menyayangkan pikiran untuk hidup mereka sendiri. Sayangnya, tingkat kekuatan mereka yang lebih rendah tidak sebanding dengan para ahli peringkat Xuan Qi yang ada di bumi. Kakek Tang tertawa dengan dingin. Siapakah orang bodoh yang berani ini? Jenggot putihnya terus berkibar di malam hari saat kakek Tang mengambil sikap melindungi di depan Qin Hu. Seluruh tubuhnya bercahaya dengan cahaya kuning duniawi yang bahkan lebih cemerlang. Jelas, para penyerbu ingin membungkam saksi. Namun, Qin Hu saat ini satu-satunya orang yang bisa membantu kakek Tang mengambil Xuan Core. Bagaimana dia bisa membiarkan penjajah berhasil? Dia harus menghentikan mereka dengan segala cara dan melindungi Qin Hu, apapun yang terjadi. Hanya Qin Hu yang bisa membantunya mencari tahu siapa dalang di balik pencurian itu, dan jika dia mengetahui siapa dalang itu, maka dia bisa memulihkan Xuan Core. Dengan mengambil Xuan Core, keluarga Tangnya akan dapat membangun fondasi untuk melestarikan seluruh keluarga mereka selama 100 tahun ke depan. Mata kakek Tang sudah memerah. Hong, Hong, Hong. Tang Wanli maju sendiri dan memblokir 3 ahli yang memiliki peringkat yang sama dengannya. Dia menyerang dengan kejam, seperti harimau yang gila. Untuk 3 ahli ini, membunuh Qin Hu yang lemah bukanlah masalah. Namun, jika mereka membunuh kakek Tang, itu akan sama dengan menyatakan perang dengan seluruh kekaisaran Tianxian. Tidak seorang pun akan sanggup menanggung konsekuensi atau tanggung jawab tindakan semacam itu. Karena itu, kakek Tang tidak perlu takut. Pada saat itu, dia mampu menahan 3 ahli Earth Swan. 3 penyerang dan kakek Tang mulai melingkari satu sama lain saat mereka menyerang. Ketika mereka bertarung, debu naik di sekitar mereka berempat dan semua orang di halaman mulai gelisah. 2 ahli Earth Swan dari keluarga Tang segera bergabung dalam perjuangan untuk mendukung tuan rumah. Pukulan jahat terbang keluar, tetapi para pakar dari keluarga Tang yang berperingkat di bawah bumi Xuan hanya bisa menonton. Mereka terlalu lemah untuk ikut campur dalam pertarungan. Bawa Qin Hu ke tempat yang lebih aman. Perintah kakek Tang. Pada saat itu, cahaya biru pucat berkilauan dan seorang pria bertopeng berpakaian putih tiba-tiba muncul. Kegelapan malam menyebabkan pria yang mengenakan warna kontras, putih, sangat menonjol. Sikapnya santai, seolah-olah dia hanya berjalan-jalan malam, namun dia cepat kilat. Cahaya biru berdenyut beberapa kali dan 4 tangisan celaka terdengar. Kepala 4 Hall Masters dari klan Kota Utara telah terbelah, dan tubuh mereka terus berjatuhan ke tanah. Pemula Sky Swan, seorang ahli Sky Swan. 200 ahli dari keluarga Tang mengerumuni pria kulit putih, membentuk penghalang manusia di depan targetnya. Namun, pria itu bahkan tidak melirik mereka. Penghalang manusia benar-benar diabaikan ketika pria itu terus maju ke depan. Tubuhnya melayang 3 zang 9,12 meter di udara, jauh dari penghalang manusia. Lampu biru menyala, dan Qin Xiaobao yang sedang berbaring di tanah meratap. Dia hanya bisa meratapi hal itu sekali ketika area antara dadanya dan perutnya hancur menjadi bubur, membuatnya mati. Kakek Tang melolong marah. Dia memutar tubuhnya dan menyerbu ke arah pria berpakaian putih. Pria itu menatap kakek Tang yang maju dengan jijik, mata birunya menyilaukan cerah. Telapak tangannya terangkat dan terhubung dengan kakek Tang, menyebabkan kakek Tang diusir kembali. Semburan napas keluar dari kakek Tang dan janggutnya bergetar. Dengan berputar, pria itu menggunakan Xuan Qi-nya yang kuat untuk mengusir semua ahli dari Residence Tang. Segera, dia melakukan serangan backhand tiba-tiba tanpa memeriksa siapa yang ada di belakangnya. Itu tidak lain adalah Qin Hu. Sebuah darah keluar dari Qin Hu, yang mulai mengerang dan berteriak, "Bagaimana, kejam!" Senior Duke Tang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Qin Hu tiba-tiba meratap kesakitan. Dia telah jatuh mati ke tanah, dengan tidak ada satu pun sisa. Hahaha, tertawa pria berpakaian putih dengan lembut sebelum dia mengarahkan. Ayo bergerak. Ada kilatan biru cemerlang,
menyebabkan semua orang dari Residen Stang terhuyung mundur. Ahli menuju ke dinding. Ketika orang-orang itu melompati tembok, lampu kuning bersinar dan mereka pergi. Namun, pria berkulit putih tetap berdiri di dekat dinding. Jubah putihnya mengepul dengan anggun di angin. Dia menangkupkan kedua tangannya dan mengumumkan dengan nada beradab, "Senior Duke Tang, aku tidak punya pilihan selain melawanmu hari ini. Anda adalah pria yang sangat mulia. Akan memaafkan saya hari ini. Sampai kita ketemu lagi." Ada semburat biru lain ketika pria itu ke langit dan menghilang. Langit malam lagi. Kakek Tang mencengkeram dadanya dan batuk beberapa kali. Dia tahu bahwa lelaki itu memiliki kekuatan yang luar biasa tetapi telah membuatnya mudah. Jika pria itu menggunakan kekuatan penuh ketika dia memukul kakek Tang sekarang, kakek Tang akan terluka parah secara internal. Bahkan saat dia menyadari ini, kakek Tang masih bergetar tak terkendali dengan amarah murni. Melihat mayat-mayat mengerikan dari pemimpin klan kota utara Qin Hu dan putranya, dan 4 kepala bala yang kepalanya terbelah, kakek Tang merasakan tangan dan kakinya berubah menjadi es. Keluarga saya juga harus memiliki ahli Sky Swan seperti ini. Ini sangat tidak adil. Saya tidak bisa menerimanya. Sulit bagi mereka untuk menemukan petunjuk utama ini. Namun, pada saat penting kesuksesan, seseorang tiba-tiba maju dan menghapus petunjuk ini. Kakek Tang telah mengumpulkan 200 pria terkuat dari keluarga Tang, tetapi mereka hanya bisa berdiri dan menyaksikan saksi mereka terbunuh. Bahkan kakek Tang menjadi sasaran tindakan belas kasih yang memalukan oleh musuh. Ini benar-benar terlalu tak tertahankan. Ketika mereka menyaksikan kakek Tang berusaha menarik napas kembali, para lelaki dari keluarga Tang semua menundukkan kepala karena malu. Tiba-tiba, suara deburan yang dalam, mengesankan, dan berduka menggema di sepanjang langit malam. Itu datang dari suatu tempat yang jauh. Itu seperti ombak yang muncul dari badai laut, suara guntur yang teredam dari ujung dunia. Dengan setiap ketukan, suaranya bergema bahkan lebih keras, membawa serta perasaan yang tidak menyenangkan dari badai dan akhir dunia. Ketika hantaman itu terdengar, firasat akan keluhan dan pertumpahan darah sepertinya melayang di atas dunia. Gelap malam tidak terkecuali, tampak lebih gelap dan lebih berat. Bahkan saat waktu berlalu, guntur tidak melambat. Sebaliknya, itu hanya menjadi lebih keras dan lebih keras sampai beresonansi dari semua arah dalam kekaisaran Tianxiang. Pada awalnya, itu adalah hentakan dalam yang lambat, tetapi intensitasnya telah tumbuh sedemikian rupa sehingga sekarang menjadi gemuruh yang tak henti-hentinya, menenggelamkan seluruh dunia dengan hiruk-pikuknya yang keras. Ini adalah suara memekakkan telinga yang datang dari drum perang. Pendahuluan ke tempat pembantaian dan pertumpahan darah. Ini adalah suara bumi yang membelah, surga bergerak. Percikan itulah yang akan menyalakan api perang. Jenderal memanggil drum. Setelah beberapa dekade hening, dan pada malam ini juga, bentuk komando tertinggi dari keluarga militer paling kuat di Kekaisaran Tianxiang tiba-tiba mulai bergemuruh lagi. Drum pemanggilan para jenderal hanya berarti bahwa perang akan datang. Akan ada gunung mayat dan lautan darah. Ribuan kavaleri dan tentara akan mengamuk di dunia dan banyak nyawa akan hilang. Hanya sejumlah kecil tentara yang akan tetap mengklaim posisi berkuasa di seluruh Tianxiang. Setiap prajurit terbangun dari tidur mereka dengan kaget, dan mereka cepat berpakaian. Nafsu darah para prajurit terbakar seperti nyala api yang abadi. Drum pemanggil jenderal milik Grand Marshal Jun. Teriak salah satu pakar Earth-Swan dari keluarga Tang, membuat semua orang terpana. Otherworldly Evil Monarch Chapter 69. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Kakek Tang Wanli membeku karena kaget. Matanya melotot kaget dan mulutnya kendur. Di tengah suara tak terduga dan tiba-tiba dari drum perang, dia sejenak melupakan penghinaan dan ketidakbahagiaan yang dia rasakan beberapa detik yang lalu. Dia hanya punya satu pikiran, Jun Zantian sudah gila. Bajingan tua ini. Apa yang salah dengannya? Kenapa dia marah saat Jun family-nya berada pada posisi terlemah? Semua orang, kembali ke Residen Stang sekarang. Mereka yang bertugas di militer harus kembali dan mengganti seragam Anda secepat mungkin sebelum melaporkan. Sedangkan sisanya, kamu tidak diizinkan keluar dari kediaman tanpa seizinku. Perintah kakek Tang dengan cepat dan tegas saat dia menjalankan perintahnya secara berurutan. Seketika, lusinan ahli memberi hormat kepada kakek Tang secara seremonial sebelum mereka berbalik dan bergegas pergi. Mereka bergerak dengan kecepatan yang melebihi kecepatan tercepat yang bisa mereka kumpulkan.
Begitu drum pemanggil jenderal terdengar, itu menandakan bahwa situasinya telah mencapai titik yang sangat kritis. Tidak ada keraguan bahwa petugas yang melaporkan terlambat akan memenggal kepalanya. Semua orang di militer tahu betapa ketatnya Jun Zantian. Hanya perlu satu jari baginya untuk berurusan dengan Anda. Terlepas dari status mereka, apakah mereka bangsawan, jenderal, anak-anak dari keluarga kuat, anak burung Phoenix, atau bahkan cucu naga, siapapun yang berani melanggar perintahnya akan dibunuh tanpa ampun. Suara gemuruh kuku kuda bisa didengar secara konsisten, datang dari segala arah. Seperti air sungai yang mengamuk, mereka semua melonjak menuju medan militer di pusat kota. Armor tentara dipoles dan wajah mereka bersemangat saat mereka mendesak kuda perang mereka ke depan. Duke, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Tanya salah satu ahli dari keluarga Tang, saat dia menunjuk ke arah anggota yang tersisa dari klan kota utara. Bawa mereka semua pulang, dan interogasi mereka. Kakek Tang tahu bahwa interogasi tidak akan memberi mereka hasil sama sekali, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi berharap. Ketika para prajurit itu berlari kencang, pasukan militer di dalam dan di luar kota berkumpul di barak-barak. Trompet militer berbunyi nyaring dan setiap prajurit sepenuhnya waspada dan siap. Mereka siap menerima pesanan mereka begitu atasan mereka kembali. Setelah pesanan mereka diterima, mereka semua akan pindah. Kakek Jun menjadi gila. Kata-kata ini hanyalah kebenaran. Upaya pembunuhan sudah terjadi selama setengah jam sebelum Putri Ling Meng mengirim seseorang ke Jun Residence. Pada saat itu, kakek Jun dengan gembira membaca di ruang kerjanya dan dia merasa puas. Cucu lelakinya tidak hanya membalik lembaran baru, tetapi juga tingkat kekuatan dan ketekunan yang ia tunjukkan jauh melebihi para tuan muda dari keluarga bangsawan di Kekaisaran Tianxiang. Tidak ada yang bisa mengalahkan cucunya. Cucu lelakinya adalah suara harapan karena keluarga Jun perlahan-lahan sekarat di sekitarnya. Jadi bagaimana mungkin kakek Jun tidak merasa gembira? Tepat pada saat yang penuh kebahagiaan itu, pengurus rumah tangga Pang dengan lembut mengetuk pintunya. Dengan sungguh-sungguh, dia memasuki ruangan dan memberitahu kakek Jun bahwa Putri Ling Meng telah mengirim seseorang untuk melaporkan sesuatu kepada tuan rumah. Kakek Jun Zantian segera memanggil pria itu. Begitu dia menatap pria itu, dia melihat darah di atasnya. Jantung kakek berdegup kencang. Pria itu berbicara dengan ragu-ragu dan melihat kemana-mana kecuali pada kakek Jun. Kakek Jun mulai merasakan rasa takut yang tidak menyenangkan dan wajahnya berubah masam. Pang tua berdiri di samping pria itu dengan ekspresi aneh padanya, menyebabkan Jun Zantian merasa ada sesuatu yang sangat salah. Setelah menekan dan menanyai pria itu akhirnya tergagap, mayat tuan muda ketiga telah menghilang. Kalimat itu singkat dan sederhana, tetapi untuk Jun Zantian, itu seperti tepuk tangan 10.000 guru dari 9 surga berteriak bersama-sama. Jun Zantian bergetar tak terkendali, wajahnya seputih sprei. Suasana di sekitarnya mencekik. Old Pang terkejut, tapi untungnya dia mengharapkannya. Dia segera menamparkan dan mencubit dada kakek Jun, memungkinkan kakek Jun untuk menenangkan diri. Pengawal itu gemetar ketakutan ketika dia berlutut di lantai, masih seperti patung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Debauche, Jun Moxie, sangat dihargai oleh kakek Jun. Kerusakan apapun yang menimpanya akan berakhir dengan membawa malapetaka yang mengerikan. Ketika kakek Jun menenangkan diri, dia mengeluarkan darah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Matanya kabur dan tidak fokus. Namun kekuatan bicaranya tetap ada. Suaranya kokoh ketika dia bertanya dengan suara berat, apa yang terjadi, tepatnya. Bawa aku melewati semuanya dengan perlahan dan jangan lewatkan apapun. Suaranya rendah dan berat, seperti gunung besar yang menekan dengan kekuatan besar. Pengawal itu sudah kaku ketakutan dan wajahnya pucat pasi, tetapi dia masih berhasil perlahan menggambarkan cobaan itu secara rinci. Sementara dia berbicara, wajah kakek Jun telah berubah menjadi cemberut dan dia tetap diam. Ketika pengawal selesai menggambarkan, Jun Zantian melambaikan tangannya dengan lemah dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Penjaga itu bereaksi seolah-olah dia baru saja diberikan amnesti dan mundur dengan gemetar. Dia kemudian menyadari bahwa dia bermandikan keringat dari kepala hingga ujung kaki. Dalam ruang kerja, Jun Zantian memejamkan mata dan mengangkat kepalanya ke atas. Dia menelan dengan susah payah, dan jakunnya tampak bok. Air mata mengalir dari matanya yang keriput. Jika Jun Xie seperti Jun Moxie yang asli, yang merupakan Debauche yang tidak tertahankan dan tidak taat, kakek Jun tidak akan merasa sakit seperti sekarang, jika hal yang sama terjadi pada Jun Moxie yang asli. Kakek Jun sudah menyerah padanya, jadi jika tragedi seperti itu menimpa Jun Moxie yang asli, lalu apa? Keluarga Jun sudah ditakdirkan untuk mati, jadi untuk itu terjadi lebih awal tidak ada bedanya. Namun, Jun Zantian baru saja menyaksikan transformasi luar biasa cucunya sendiri.
Dia akhirnya melihat cahaya, suar harapan. Dia senang dan mulai melamun bagaimana keluarga Jun bisa pulih. Tetapi sayangnya, berita tak terduga ini telah datang dan melemparkan kakek Jun ke jurang keputusasaan. Melihat situasinya, kakek Jun tidak segera mengigau yang menunjukkan bahwa ia memiliki pengendalian diri yang terhormat. Mo Xie telah mati demi memperingatkan Putri Ling Meng. Ini inferensi pertama kakek Jun. Upaya pembunuhan itu ditargetkan pada Putri Ling Meng dan satu-satunya yang memiliki keberanian yang cukup untuk mencobanya adalah 3 pangeran dari pasukan musuh dari. Namun, posisi putra mahkota saat ini kosong dan ketiga pangeran berada di tengah-tengah saling bersaing untuk mendapatkan posisi itu. Dalam keadaan seperti itu, kerajaan lain tidak ingin ikut campur. Karena itu, tersangka yang paling mungkin adalah 3 pangeran. Ini inferensi keduanya. Ketiga, Putri Ling Meng seharusnya menjadi target utama misi pembunuhan. Namun, Mo Xie telah mati, bukannya putri. Ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan cerita. Mungkinkah para tersangka adalah musuh Mo Xie, keluarga Li dan Meng? Mungkinkah mereka menyewa pembunuh untuk melukis skenario ini? Apakah upaya pembunuhan terhadap sang putri hanyalah kamuflase untuk target sebenarnya? Ini inferensi ketiga kakek Jun. Mo Xie hanya memberikan peringatan, tapi dia akhirnya mati sementara sang putri yang seharusnya menjadi target pembunuhan tetap hidup. Ini menyiratkan bahwa meskipun Mo Xie telah memperingatkan sang putri, dia gagal mengirim siapapun untuk melindunginya tetapi malah berfokus untuk melindungi dirinya sendiri. Ini telah menyebabkan Mo Xie mudah dibunuh. Ini inferensi keempat. Semakin Jun Zantian merenungkan hal itu, semakin dingin wajahnya dan matanya semakin tajam. Akhirnya, dia hanya bisa melihat warna merah. Mengapa cucu saya, yang hanya menyampaikan peringatan, akhirnya meninggal sementara gadis yang terkutuk itu tidak? Saya, Jun Zantian, bergabung dengan tentara bahkan sebelum saya cukup umur, dan bertempur dalam ratusan dan ribuan pertempuran. Saya membunuh jalan saya melalui jutaan orang untuk menjadi Grand Duke dan berkontribusi dengan murah hati kepada kerajaan. Tidak ada yang bahkan bisa melakukan apa yang telah saya lakukan atau menjadi siapa saya. Saya, Jun Zantian, memiliki 3 putra dan 3 cucu. 2 putra tewas dalam pertempuran demi negara sementara yang termuda lumpuh seumur hidup. Dari 3 cucu lelaki saya, 2 meninggal karena alasan yang tidak diketahui dalam kampanye perang. Sekarang, satu-satunya pewaris saya yang tersisa, telah mati demi sang putri. Apakah ini bagaimana prajurit gagah berani di keluarga saya akan berakhir? Jika demikian, lalu apa tujuan hidup saya? Karena itu akan lenyap tidak peduli apapun yang terjadi. Aku mungkin juga menyeret semua orang yang mencoba menurunkan keluarga Junku bersamaku. Jun Zantian mulai tertawa getir dan sedih. Dia tertawa semakin keras saat wajahnya menjadi berlinangan air mata. Tiba-tiba, dia melompat dengan keras, matanya bersinar seperti kilat dan pandangannya berubah menjadi merah darah. Dia menatap dingin pada malam di luar jendelanya, sebelum dia berbalik dan berjalan perlahan untuk berdiri di depan potret almarhum istrinya. Dia berdiri selurus pensil sambil menatap potret itu untuk waktu yang lama. Mulutnya bergerak, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk tidak mengatakannya. Dia mengulurkan tangannya dan membelai udara, seolah-olah dia sedang mencoba merasakan sesuatu atau mengucapkan selamat tinggal. Kakek Jun menyipitkan matanya sedikit seolah dia berusaha keras untuk menahan sesuatu. Tiba-tiba, dia berputar dan mengacungkan pedang yang telah tergantung di dindingnya untuk waktu yang lama. Rambut putihnya beriak saat ia melangkah keluar tanpa melirik ke belakang. Begitu dia berbalik, 2 tetes air mata jatuh ke tanah dan pecah menjadi jutaan keping. Di dinding, potret itu menunjukkan gambar seorang wanita tua yang baik hati dan keibuan dengan senyum abadi. Namun, matanya tampak menggambarkan kesedihan di bawahnya. Embusan angin bertiup ke dalam ruangan melalui jendela, menyebabkan potret itu terbalik, menyiratkan betapa tak berdayanya itu. Otherworldly Evil Monarch Chapter 70. Pref semua chapter next PDF opsi. Penerjemah, editor novel garis bawah saga. Novel garis bawah saga. Pengurus rumah tangga Pang Tua mengulurkan tangan dan menarik kawat tipis di belakang kursi Jun Zantian. Suara memekakkan telinga dari bel bisa terdengar bergema di seluruh halaman Jun Residence. Dengan itu, Pang Tua sungguh-sungguh mengikuti Jun Zantian dengan wajah yang dingin dan tegas. Dia sudah tahu apa yang Jun Zantian ingin lakukan selanjutnya, tapi Pang Tua tidak punya niat untuk menghentikannya. Sebaliknya, Pang Tua ingin menemaninya. Dia tidak punya keluhan atau penyesalan. Di lantai bawah, kursi roda tak bergerak bisa terlihat. Jun Wuyi duduk tegak di atasnya,
Alisnya yang seperti pedang memancarkan aura pembunuh yang bisa dirasakan di seluruh langit. Dia tetap tanpa ekspresi ketika dia mengamati ayahnya turun dari tangga. Mata mereka sama-sama ditentukan karena mereka berdua berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Banyak sosok gelap dengan cepat mendekati halaman dari segala arah, dan mereka kemudian berdiri diam di barisan 3. Mereka menatap Jun Zantian dengan tenang. Terlepas dari apa yang Jun Zantian rencanakan, mereka akan mengikutinya dengan cara apapun, sampai akhir. Dari kegelapan malam, tak terhitung figur muncul ke halaman seperti hantu ketika mereka berkumpul dan menunggu perintah mereka. Pada saat ini, semua pasukan tersembunyi keluarga Jun telah dikerahkan. Kakek Jun Zantian melangkah maju dan mengucapkan beberapa kata dengan nada tenang. Tiba-tiba, orang-orang di bayang-bayang menghilang dengan cepat, tidak meninggalkan jejak, seperti darah yang tersebar di langit. Di sisi lain, suara siulan angin tampaknya telah meningkat intensitasnya. Jun Zantian berdiri diam sejenak dan menghirup udara malam yang segar. Namun, udara yang ia hirup tampaknya memiliki bau darah yang kental, menyebabkan paru-parunya mati lemas. Dia berputar dan menunggang kuda. Wajahnya sedingin baja, dan jubah merahnya yang tampak seolah basah oleh darah, berkibar-kibar ditiup angin. Sisa prajurit tetap diam ketika masing-masing dari mereka menaiki kuda mereka dan mengikuti kakek Jun. Jun Wui memukul kursi rodanya dengan tangannya dan terbang ke udara sebelum mendarat di atas kudanya. Dia menjentikkan tali kekang dan mendesak kudanya maju, mengikuti jejak para prajurit. Segera setelah itu, Jun Zantian menempatkan dirinya di atas panggung militer. Di luar, suara 40 drum terdengar semakin keras. Ketika drum bergemuruh, para pria dengan tergesa-gesa mengenakan seragam militer, baju besi, dan helm mereka. Mereka mengumpulkan senjata dan berlari ke arah pangkalan militer di atas kuda mereka. Begitu mereka tiba di pangkalan militer, mereka turun dan berdiri dengan perhatian, tubuh mereka selurus tombak. Semakin banyak pria datang dengan alasan, tetapi tidak satu kata pun diucapkan. Mereka semua melihat dengan penuh perhatian pada Jun Zantian yang duduk di kursi Grand Marshal. Mata mereka menyala-nyala secara fanatik. Marshal tua, sudah terlalu lama sejak kita telah mendengar suara gemuruh dari jenderal pemanggilan drum. Api berkobar dari 100 pertempuran, oh, betapa kita telah melewatkannya. Pukulan drum berhenti. Banyak jenderal terus berdiri dengan penuh perhatian di pangkalan militer. Di kedua sisi tanah, puluhan spanduk berkibar-kibar ditiup angin, yang mengeluarkan suara yang menyerupai 1000 orang menangis dengan sedih. Jun Zantian berdiri dan berjalan ke depan panggung di mana dia bertanya kepada semua orang dengan tajam, apakah semua orang sudah tiba? Semua orang telah tiba. Kita semua sedang menunggu perintah senior marshal. Teriak ratusan serentak-serentak. Sangat baik. Malam ini, pria tua ini akan melakukan sesuatu yang revolusioner. Mata tajam Jun Zantian adalah pembunuh. Semua kapten. Dengarkan, sini, Chen Zhounan, sini. Kamu harus mengumpulkan pasukanmu dan menjaga gerbang barat. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota tanpa perintah saya. Jika ada kerusuhan, kirimkan pasukan Anda untuk menghadapinya. Perintah Jun Zantian, dengan penekanan besar pada tidak ada. Ya Pak, Jun Nianfeng, sini. Kamu yang bertanggung jawab atas gerbang timur. Ya Pak. Zhan Jitian, sini. Gerbang utara. Ya Pak. Chan Linyu, sini. Gerbang selatan. Sisanya, ikuti aku. Serangkaian perintah dikeluarkan dan para prajurit melangkah maju untuk menerima pesanan mereka dengan sukarela sebelum mereka berbalik dan pergi. Tidak seorang prajurit pun menuntut alasan untuk pesanan mereka. Mereka semua pernah bertugas di bawah Jun Zantian sebelumnya dan mereka adalah tulang punggung kekuatan militer keluarga Jun. Mereka akan dengan patuh mematuhi perintah apapun dari Jun Zantian tanpa ragu. Bahkan jika itu berarti mereka akan mati. Ini bahkan lebih benar untuk Chen Zhounan, Zhan Jitian, Chan Linyu dan Jun Nianfeng. Mereka adalah jenderal hebat kakek Jun yang paling cakap. Mereka berempat juga maniak perang berdarah dingin, sombong, dan berdarah dingin. Satu-satunya yang bisa memerintah mereka adalah Jun Zantian. Mereka akan melakukan pesanan dengan cara apapun, terlepas dari apakah itu salah atau benar. Mereka berempat adalah fondasi kekuatan militer keluarga Jun. Saat ia mengeluarkan perintahnya kepada para jenderal satu demi satu, mata Jun Zantian menjadi semakin dingin. Mo Xie, perhatikan bagaimana kakek membalas dendam untukmu. Malam ini, musuh-musuhmu, orang-orang yang telah melawanmu, semuanya akan membayar. Ketika drum berdebar, di dalam istana, Yang Huaiyu, kaisar kekaisaran Tianxiang, bangun dari tidurnya dengan kaget, dan bertanya, suara apa itu? Kaisar, yang berada di masa puncak hidupnya, pernah diganggu dengan banyak masalah militer dan sekarang merasakan perasaan krisis yang tidak dapat dijelaskan dengan suara drum.
Rasanya seperti sesuatu yang menghancurkan bumi sedang terjadi. Di luar, suara feminin terdengar berkata, "Yang mulia, tampaknya, suara drum perang." Drum perang. Kaisar mengerutkan kening tetapi segera menjadi terkejut. Drum perang. Jenderal memanggil drum. Wajahnya menjadi seputih sprei. Dia bergegas keluar dari tempat tidur dan hanya mengenakan jubah di pakaian dalamnya sebelum melangkah keluar dari ruangan. Dia berhenti di tengah jalan dan mendengarkan dengan hati-hati sementara hatinya berubah berat. Jun Zantian. Hanya sesaat, Kaisar dapat menyimpulkan bahwa suara itu berasal dari drum perang Jun Zantian. Drum pemanggilan Jenderal Jun Zantian adalah satu-satunya di kota yang terdengar sangat luar biasa namun mengerikan. Itu juga drumnya yang bisa memancarkan rasa kekuatan dan pengaruh yang cukup untuk mengguncang seluruh kekaisaran Tianxian sampai ke intinya. Apa yang terjadi hari ini? Apa yang saya lewatkan? Tanya Kaisar dengan cemberut. Pada saat itu, tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, dia harus tetap tenang dan berkepala dingin. Hanya dengan mengetahui apa yang telah terjadi barulah dia kemudian mengerti alasan mengapa Jun Zantian membunyikan drum pemanggilan para jenderal pada saat ini. Dia kemudian akan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Hamba tidak tahu, jawab 6 pelayan istana serempak ketika mereka segera berlutut. Tidak ada dari mereka yang bisa menjawab pertanyaan itu. Pergi mencari tahu. Melaporkan kepada Yang Mulia. Pelayan mengenang bahwa 1 jam yang lalu, Putri Ling Meng telah meminta untuk bertemu dengan Yang Mulia, tetapi tidak menyatakan alasannya. Seorang Kasim melangkah maju dari belakang Kaisar dan menjawab pertanyaan itu dengan lembut. Ling Meng, apa yang terjadi dengannya? Ling Meng selalu berperilaku baik. Kecuali sesuatu yang besar terjadi, dia tidak akan menggangguku selarut ini. Mengapa tidak ada yang memberitahu saya? Siapa yang berani begitu sombong dan mencampuri urusan saya? Tanya Kaisar curiga. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sida-sida itu tidak bisa berkata apa-apa. Matanya melesat marah. Cepat panggil Ling Meng di sini. Ya Yang Mulia, selir Meng. Keluar dari sini sekarang. Raung Kaisar dengan geram. Seorang wanita, yang hanya mengenakan lapisan kain bening, muncul dan berlutut di lantai. Katakan padaku, mengapa Ling Meng mencariku? Mengapa Anda menghentikannya? Mata Kaisar sedingin es, tanpa kehangatan. Sang putri, dia mengatakan bahwa seseorang telah mencoba membunuhnya. Tetapi aku melihat bahwa dia tidak terluka dan berperilaku seperti biasa. Jadi aku berasumsi bahwa dia hanya nakal. Selain itu, Yang Mulia sudah tertidur lelap. Jadi selir, tidak berani mengganggu Anda. Selir Meng menjawab dengan takut. Putriku hampir terbunuh dan kamu mencegahnya bertemu ayahnya. Ditambah kamu punya nyali untuk mengatakan bahwa dia nakal. Hahaha, betapa selir perhatianmu, kata Kaisar dengan nada hangat, seolah dia tidak terpengaruh oleh semua yang telah terjadi. Namun, selir Meng yang berlutut di tanah mulai menggigil, tak terkendali. Dia tahu bahwa begitu Yang Mulia menggunakan nada suara itu untuk berbicara, itu berarti seseorang akan berada dalam masalah besar. Kaisar beringsut lebih dekat ke selir dan berbisik ramah di telinganya. Saya tahu bahwa seseorang seperti Anda tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu seperti ini. Namun, apa janjikan tuanmu untuk memberi hadiah kepadamu, itu tidak akan pernah terjadi. Aku akan memastikan bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa. Selir Meng lumpuh ketakutan dan menatap Kaisar dengan mata ketakutan ketika tubuhnya merosot ke lantai. Teman-teman, bawa Selir Meng dan kirim dia ke Istana Dingin. Tidak ada yang diizinkan untuk berhubungan dengannya. Kaisar tenang saat ia menyatakan nasib Selir Meng, yang pernah berdiri di atas ribuan. Ayah Kekaisaran. Putri Ling Meng mendekati Kaisar dengan tergesa-gesa. Rambutnya masih sedikit berantakan. Luangkan waktumu dan katakan padaku apa yang terjadi hari ini. Ayo, bicaralah dengan ayahmu dan pastikan kamu menceritakan semua detail padaku. Kaisar menenangkan sang putri ketika dia tersenyum ramah padanya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi dengan selir sebelumnya, dan dinginnya rasa dingin di matanya telah hilang sama sekali.